Yang terhormat Profesor Dr. DRA Lilik Purwanti MSIAK CSRS CSRA, yang kami hormati Ketua Panitia Ibu Anissa Nopi Karunia MSC, yang kami hormati seluruh panitia serta seluruh peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Jadi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar dengan tema Breaking Ideas, kolaborasi riset yang menginspirasi pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Made Christine Dwi Trayani yang akan memandu acara sebagai MC pada kegiatan webinar hari ini. Adapun susunan acara webinar pada hari ini adalah pembukaan, pembacaan doa, pembacaan profil IKMA dan juga Warta IKMA tahun 2025, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua IKMA, pembacaan tata tertib webinar, bedah proposal hibah dikti penelitian fundamental oleh narasumber, pemaparan materi sekaligus sesi diskusi yang nantinya akan dipandu oleh moderator. Sesi terakhir adalah foto bersama dan juga penutup. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Jadi doa akan dipimpin oleh Bapak Faturrahman SEMAK. Kepada Bapak Faturrahman dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu pembacaan doa kegiatan webinar sesuai dengan tuntunan agama Islam bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain agar dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mumadzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa dzil karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan pemilik segala ilmu. Kami bersyukur atas nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan hingga pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami berkumpul dalam forum keilmuan yang mulia ini. Kami hadir dengan niat yang tulus untuk menuntut ilmu, berbagi pengetahuan, dan membangun kolaborasi riset yang bermanfaat bagi umat dan peradaban. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pikiran yang jernih, hati yang lapang, dan adab yang luhur dalam berdiskusi. Jauhkanlah kami dari kesombongan atas ilmu yang kami miliki, dan tanamkanlah dalam diri kami kerendahan hati untuk saling belajar dan menghargai perbedaan. Jadikanlah pertemuan ini sebagai jembatan yang menyatukan gagasan, menguatkan kerjasama, dan melahirkan riset-riset yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga membawa maslahat, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Semoga setiap ide yang lahir, setiap kolaborasi yang terjalin, menjadi bagian dari amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah para materi dalam menyampaikan ilmu, berkahilah para peserta dalam menyimak dan mengamalkannya, serta mudahkanlah setiap langkah kami dalam mengembangkan riset yang jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Kami serahkan seluruh rangkaian webinar ini dalam penjagaan dan ridho-Mu, ya Allah. Terimalah niat baik kami, luruskanlah tujuan kami, dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai cahaya dalam kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalaminal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Faturrahman. Jadi acara selanjutnya yaitu pembacaan profil IKMA dan juga Warta IKMA tahun 2025
kepada Ibu Dian Wulansari SEMAK, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak MC Ibu Made Christine di atas kesempatannya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan profil IJMA. Dan perkenalkan, saya Dian Lansari dari Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif IJMA. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau disingkat dengan ICMA, dengan tagline-nya ataupun motonya adalah bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Dan berikut ada sambutan Ketua Umum IJMA di profil IJMA, yakni selamat datang di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ICMA, sebuah organisasi yang menghimpun para akademisi muda di bidang akuntansi di seluruh Indonesia. Sebagai komunitas yang berdedikasi untuk memajukan dunia akuntansi melalui pengembangan akademik, ICMA menjadi wadah bagi cendekiawan muda untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kompetensi, dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. ICMA hadir di tengah perkembangan pesat dan tantangan di bidang akuntansi modern, di mana peran akademisi muda sangat vital dalam meneliti, mengajar, dan mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui berbagai program seperti Lokakarya, penelitian bersama, publikasi ilmiah, dan simposium, ICMA berkomitmen untuk mendukung anggotanya dalam menghasilkan karya akademik yang berdampak dan inovatif. Kami percaya bahwa kolaborasi antar akademisi adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pembaruan di bidang akuntansi. Di ICMA, para akademisi muda dapat memperluas jaringan dan bertukar gagasan dalam lingkungan yang inspiratif dan dinamis, sehingga memperkuat kualitas riset dan pengajaran dari dosen muda akuntansi. Kami mengundang seluruh akademisi muda yang memiliki semangat perubahan dan dedikasi tinggi untuk bersama-sama membangun komunitas ICMA yang solid. Bersama kita dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat dan integritas yang tinggi. Raffles Ginting, SMAK, Ketua Umum ICMA periode 2024 hingga 2027. Dan berikut adalah perjalanan ataupun timeline ICMA yang berawal dari tahun 2018. Di bulan April diawali dengan perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi yang kemudian di 2021 Maret tercetuslah ide untuk mendirikan suatu organisasi. Kemudian di tahun yang sama di bulan April ini dilakukan perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif dari ICMA. Kemudian di tahun yang sama juga, di bulan Juli, ini dilakukan penandatanganan akta notaris sebagai langkah nyatanya. Kemudian di tahun yang sama juga, di bulan Oktober, ini dideklar sebagai hari kelahiran ICMA ya, di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kemudian di 2022, di bulan Oktober, dilaksanakan Disnatalis ICMA yang pertama di Universitas Pancasila Jakarta. Kemudian di 2023 dilaksanakan Disnatalis yang kedua di di Venus University ya, Alam Sutera Tangerang. Kemudian di 2024 dilaksanakan Disnatalis yang ketiga, dilakukan di UPN Veteran Yogyakarta. Dan kemudian untuk 2025 Disnatalis yang keempat dilaksanakan di UKDC Surabaya. Selanjutnya, ICMA ini memiliki visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ICMA memiliki ada 8 misi
Yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Dan terkait dengan misi ini tercermin di dalam beberapa program kerja dari IJMA yang sudah terlaksana ya di tahun 2026 ini di Januari, baik itu program mentoring, kemudian program kolaborasi riset, kemudian persiapan hibah dan lain sebagainya. Eh, Kemudian beberapa program kerja lainnya. Next. Selanjutnya, kemudian ini adalah terkait dengan eh, pengabdian kepada masyarakat yang baru dilakukan di Surabaya di tahun 2025 yang bersamaan dengan kegiatan Disnatalis IJMA yang keempat. Kemudian selanjutnya beberapa kegiatan eh, sosial berbagi kasih yang baru terlaksana, yakni eh, yang terbaru yakni adalah berbagi kepada korban bencana banjir bandang di Aceh, Medan, dan Padang. Selanjutnya, dan berikut adalah kegiatan yang langsung dilakukan oleh Bapak Ketua Umum IJMA ya terkait dengan pelaksanaan FGD kurikulum, kemudian kunjungan mitra IJMA di Universitas Maritim Raja Ali, dan yang baru terlaksana barusan ya beberapa hari yang lewat ini adalah pelaksanaan kegiatan kuliah umum dan beberapa MOU yang dilakukan di BINUS University. Kemudian ini adalah beberapa program unggulan IJMA di 2026 ya, entah itu menulis buku, kemudian publikasi riset, kolaborasi riset ya selanjutnya, dan berbagai macam sebenarnya kalau untuk buku ya, penulisan buku, lalu ini adalah kolaborasi riset dengan melibatkan dosen dari luar negeri ya, atau dosen asing ya. Selanjutnya, dan ini beberapa program unggulan IJMA di 2026, termasuk di sini ada kelas publikasi Scopus, kelas mentoring penelitian, kolaborasi penelitian internal, kolaborasi penelitian eksternal, kemudian kolaborasi penelitian internasional, kelas penulisan buku, mentoring dosen pemula, kemudian camp publikasi Scopus Q1, kemudian mentoring beasiswa studi lanjut, kelas belajar, abdi kemanusiaan ke Pulau Sumba, training narasumber, kemudian international conference, kemudian international collaboration and benchmarking visit di Thailand, kemudian webinar keilmuan. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ya di keanggotaan IJMA, monggo silakan bergabung ya. Kemudian yang belum melakukan renewal ya untuk di tahun 2026 untuk keanggotaannya juga silakan dapat melakukan renewal, ataupun informasi lebih lanjut Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Dwi Rani Fauzi Lestari di 0882 1846 2910. Dan ataupun Bapak Ibu dapat menghubungi narahubung kami dengan Bapak Imade Widi Hartawan ya di nomor kontak yang tertera di layar. Baik, terima kasih. Itu terkait dengan profil IJMA.
Jadi silakan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami untuk maju bersama, bersinergi, bersatu dan berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Christine. Baik, terima kasih Ibu Dian atas pembacaan profil IKMA. Jadi hadirin peserta webinar yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak dengan sikap hormat serta mengkondisikan mikrofon dalam keadaan mute. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Hadirin dipersilakan untuk kembali santai. Terima kasih. Memasuki agenda pertama yaitu sambutan dari Ketua IKMA kepada Bapak Raples Ginting SEMAK. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, apakah suara saya terdengar, Ibu Dr. Made? Terdengar Nggih, ya? nggih terdengar, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Sabtu 7 Februari 2026 untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian program kerja Departemen Kolaborasi Riset dengan topik kolaborasi riset yang menginspirasi. Terima kasih kepada narasumber pada pagi hari ini Prof. Dr. Lilik Purwanti yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu di weekend pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia petugas yang sudah mempersiapkan acara pada pagi ini dengan sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa ISMA terus berkonsisten ya. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau yang disingkat dengan ISMA terus berkonsisten untuk melahirkan program yang berkualitas. Salah satunya dengan adanya Departemen Kolaborasi Riset ya. Jadi topik kali ini sangat menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu ya untuk melakukan kolaborasi riset baik internal maupun eksternal. Nah, akan dibahas bagaimana strategi kolaborasi riset, apa benefitnya ya, dan sebagainya. Kalau seperti yang kita ketahui bahwa kolaborasi riset itu sangat banyak kategorinya. Ada kolaborasi riset internal, eksternal, maupun kolaborasi riset internasional bersama dosen luar negeri. Nah, ISMA memfasilitasi itu semua dengan keberadaan Departemen Kolaborasi Riset. Salah satunya dengan kegiatan pada pagi hari ini, bagaimana kolaborasi riset dapat menginspirasi kita semua. Jadi kita bukan melihat benefitnya saja, wah kalau saya kolaborasi riset masuk Scopus Q1 dapat insentif 70 juta ya. Jadi bukan uang yang kita pikirkan ya, tapi yang kita pikirkan adalah kualitas dari kolaborasi. Jangan kita hanya mau, ayo aku dong mau masuk kelompok kamu kolaborasi riset. Ternyata nggak mau kerja ya Prof ya, bener ya.
cuma mau nebeng nama saja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kolaborasi riset memang kita harus menghasilkan riset yang berkualitas ya. Jadi tentunya ada di sana teknik dan caranya bagaimana. Nah, begitu juga kita juga bisa melakukan kolaborasi riset multidisiplin, akuntansi dengan hukum, dengan sosial. Nah, tentunya riset yang kita hasilkan itu nanti berdampak ya. Bukan hanya kita lihat eh, hasilnya, oh tembus di mana, bisa ajukan insentif. Nah, ya itu bisa ya. Tapi yang paling kita pikirkan bagaimana dengan kolaborasi riset kita, ilmu itu dapat berkembang seperti itu. Saya kolaborasi riset dengan rekan saya dari sosiologi dan hukum. Nah, kemudian ketika jurnalnya sudah terbit di Scopus, nah disitasi banyak orang dan itu bermanfaat bagi periset-periset atau mahasiswa lain ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kolaborasi riset kita yang akan kita lakukan ya kiranya nanti dapat menginspirasi ya tentunya dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian yang mendatang. Itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat berwebinar dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini dengan topik kolaborasi riset yang menginspirasi. Saya kembalikan kepada Ibu Made Christine Dwi Rani. Baik, terima kasih Bapak Raffles. Jadi untuk selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib webinar pada pagi hari ini ya. Jadi peserta diwajibkan mematikan mikrofon atau mute saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat melakukan sesi tanya jawab. Peserta juga tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin dari host atau juga panitia. Kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Jadi etika peserta di sini diharapkan peserta menggunakan bahasa yang baik, sopan dan juga profesional dalam chat box maupun saat berbicara. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai dengan arahan moderator. Hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Jadi peserta juga dilarang untuk menyebarkan link Zoom ke pihak lain tanpa seizin panitia. Peserta dilarang merekam ulang tanpa seizin panitia. Jadi pada pelaksanaan dokumentasi dan juga rekaman, jadi webinar ini akan direkam untuk dokumentasi dan kebutuhan evaluasi. Dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Untuk sertifikat dan juga presensi ya atau absensi pada kegiatan webinar pada hari ini, jadi sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan juga absensi kehadiran. Peserta yang mengikuti minimal 80% dari durasi kegiatan dan peserta yang telah mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Jadi link absensi nanti akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung. Jadi saya sampaikan lagi untuk link absensi tidak akan disampaikan atau dikirim ulang lagi ya oleh panitia. Jadi sertifikat dikirim ke WA Group peserta dalam waktu maksimal H+14 hari kerja setelah acara selesai. Jadi ketentuan sertifikat lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan panitia. Adapun sanksi yang nanti akan dikenakan kepada peserta ya, apabila peserta melanggar tata tertib terkait dengan kegiatan webinar pada hari ini. Sanksinya nanti peserta yang akan dikeluarkan dari ruang webinar oleh host atau juga panitia. Jadi peserta yang melanggar tidak mendapatkan sertifikat partisipasi dan peserta juga akan diblokir dari kegiatan IKMA selanjutnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan memasuki pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Sesi akan dipandu oleh rekan saya yaitu Bapak Indra Lukmana Putra, SST MM selaku moderator kita pada pagi hari ini. Jadi mohon izin saya selaku MC untuk membacakan CV dari Bapak Indra Lukmana Putra, SST MM. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Politeknik Negeri Malang ya.
Jabatan beliau itu asisten ahli PNS dengan golongan 3B. Riwayat pendidikan beliau, ya, S1-nya beliau menempuh Diploma 4 Akuntansi Manajemen di Politeknik Negeri Malang. Untuk S2, beliau mengambil bidang ilmu Magister Manajemen di Universitas Brawijaya. Beliau juga memiliki pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir sebagai ketua ya. Jadi ini hibah ya Pak Indra ya. Jadi banyak sumber pendanaan yang diterima selama 5 tahun terakhir. Beliau juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di dalam 5 tahun terakhir juga sebagai ketua. Ini juga ada hibah pendanaan ya yang diterima dari Bima Kemdikbudristek, terus ada dari Dipa Swadana Reguler Kompetisi dan hibah-hibah lainnya. Beliau juga memiliki pengalaman penulisan artikel ilmiah dan dalam jurnal bereputasi ya. Jadi laman penelitian di lembaga pengindeks ada Scopus, Sinta, dan juga ada Scholar. Jadi ada beberapa artikel ya yang sudah dipublish di jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga memiliki pengalaman penulisan buku dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2025 dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Beliau juga ada pengalaman perolehan AKI selama 5 tahun terakhir, terutama di tahun 2025. Jenis haki yang diperoleh selama 5 tahun terakhir itu ada haki, ada buku, hasil riset, karya ilmiah dan lain sebagainya. Baik, sekian pembacaan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Indra Lukmana Putra STMM, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Made Christine Dwi Rayani yang telah membacakan CV dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih yang telah menyempatkan diri untuk menghadirkan dalam acara kolaborasi riset dalam Bridging Ideas yang hari ini saya sebagai moderator Indra Lukmana Putra akan melakukan moderasi untuk beberapa sesi. Yang pertama yaitu sesi pembacaan materi dan sesi tanya jawab. Oke, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Oke, apakah bisa di-share untuk CV narasumber? Oke, sebentar. Ini adalah CV dari narasumber kita. Yang terhormat Profesor Dr. Lilik Purwanti, di mana beliau lahir di Trenggalek dan sekarang sedang menjadi dosen akademisi di Universitas Brawijaya Malang, sama-sama Malang ini ya Bu ya. Oke, dari riwayat pendidikan satu di Universitas Brawijaya, berikutnya S2 di UGM, dan S3 kembali lulus di Universitas Brawijaya. Riwayat jabatan hingga hari ini menjadi Ketua PPAK dalam profesi akuntansi dan beberapa jabatan akademis lainnya. Untuk Scopus dan WOS sudah sangat banyak yang telah dipublikasi dari beberapa Kogen Business and Management, lalu ada Q2, Q1, SAGE juga telah dipublish oleh beliau. Berikutnya ada di banyak di Q1, Q2.
berikut hingga ada beberapa jurnal internasional lainnya seperti dan mengikuti international conference eh, terutama di sustainable development untuk beberapa CV eh, yang internasional juga telah saya bacakan, tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa saya bacakan semua, Ibu. Untuk penelitian, banyak hibah yang telah beliau dapatkan dari hibah profesor, lalu ada beberapa dari hibah internal, Ibu, nggih, dari dosen berkarya, lalu ada juga penelitian kerjasama Kemendikbudristek, dan hibah dokter lektor atau kepangkatan lainnya, serta profesi. Untuk pengabdian juga melakukan pengabdian yang melakukan keluaran dalam bentuk legal digital branding lokal maupun beberapa pengabdian lainnya yang banyak di mayoritas di dana DPP, Bu. Oke. Dan banyak juga buku yang telah terbit ISBN ini ada beberapa akuntabilitas berbasis kearifan lokal, eh, akuntansi rumah tangga juga berbasis budaya lokal, serta banyak ISBN dan juga menulis bunga rampai di beberapa isu kontemporer akuntansi publik. Sedangkan untuk pembicara dan pemakalah, beliau juga expert dalam pembicara beberapa sharing session ataupun dalam narasumber di beberapa pengabdian dan juga reviewer pemateri. Ijma juga sangat aktif di beberapa seminar, juga ada juga presenter di beberapa kegiatan internal. Maaf, tidak bisa kami bacakan, dan pengalaman kerja eh, te- hingga kali ini ada beberapa pihak yang jabatan struktural ini, Bu, nggih. Dari trainer konsultan hingga beberapa kajian laporan keterangan. Itu mungkin yang bisa moderator bacakan. Mohon maaf jika tidak bisa saya bacakan satu persatu. Prof. Lili, apakah bisa terdengar suara saya? Ye, alhamdulillah terdengar. Ye, suara saya bisa Nggih, masuk kan? nggih, alhamdulillah. Sudah bisa masuk ya suara Gimana, saya? Bu? Sehat, Bu? Oh, oh, sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Ye. Terputus-putus, mohon maaf. Oh, terputus-putus. Nggih, nggih, Apakah nggih. terdengar, Ibu? Ye, kalau saya suara saya terdengar, saya bisa mendengar dengan baik. Nggih, suaranya terputus-putus, Ibu. Suaranya saya terputus-putus. Oke. Ah. Masih terputus-putus kah? Masih terputus-putus? Nggih, Di saya bagaimana terdengar jelas. Malang dingin, Bu, nggih? Tidak, sekarang tidak begitu. Oke, Yang lainnya masih sudah. terputus-putus kah suara saya? Sudah jelas, Ibu. Sudah Sudah jelas. jelas. Oke, Nggih, ini beberapa aplikasi saya matikan ini. nggih, siap. Nggih, nggih, Terima nggih. kasih, Bu Profesor Dr. Lili. Ini kita tetanggaan ini, Bu, ya. Oh Iya, ya, Polinema sama UB. oh iya 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 betul. Nggih, juga Dulu dulu kan Polinema di dalam UB. nggih. Dan banyak beberapa idea yang harus di-share ini, Bu, ya. Saya lihat beberapa penelitian internasional mungkin bisa dibagikan tips-tips cepat, Bu. Karena kan kita sebagai junior ini seharusnya diberikan beberapa masukan-masukan yang lebih taktis. Kan biasanya kalau di forum lain kan cuma dikasih atasnya aja. Kita bikin yang dagingnya, Ibu. Karena kan juga multi paradigma, Bu, nggih. Iya ya siap-siap multi paradigma. Oke, yang banyak saya juga sedikit mengintip tadi di Google Scholar, banyak akuntansi keuangan juga akuntansi keperilakuan, Bu, nggih. Akuntansi keperilakuan. J. Ibu. Tanpa Kebet banyak panjang lebar lagi mungkin sudah masuk di sesi sharing materi, monggo Ibu Prof. Lili Purwanti, saya persilakan. J, matur nuwun. Saya izin share screen dulu nggih. Oke. Oke.
Sudah bisa terlihat. Oke. Oke. Oke, baik, sudah kelihatan di layar, nggih? Jadi ini sebagian, sebagian kecil mungkin yang bisa apa namanya saya share ke teman-teman ya. Jadi kemarin dapat apa namanya info kalau ada pendampingan penulisan penelitian atau dan penulisan artikel gitu ya. Jadi saya senang banget gitu ada kegiatan tersebut. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih kepada IXMA gitu ya yang sudah kesekian kalinya mungkin tadi ya di CV saya kelihatan mengisi di IXMA, semuanya IXMA gitu ya. Mungkin terakhir-terakhir ini saya aktif ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang itu kompetensi saya dan saya punya pengalaman di situ gitu ya. Insya Allah saya akan menyediakan waktu untuk bisa mengisi atau sharing di IXMA ya. Karena di tempat-tempat lain juga begitu ya. Kalau saya masuk di IXMA tentunya ya harus bersedia begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa event yang kebetulan bertepatan saya belum ada waktu gitu ya, atau bertepatan dengan waktu yang lain ya mungkin mohon maaf ya kemarin ada beberapa yang saya skip gitu ya. Nanti mudah-mudahan ke depan ya bisa selalu istiqomah, bisa membantu atau berbagi dengan teman-teman gitu ya, terutama untuk yang mau publikasi gitu ya. Karena sekarang ini diwajibkan ya untuk kenaikan jabatan fungsional begitu ya. Tidak lebih mudah begitu ya. Nah, ternyata ada beberapa itu yang sekarang malah sudah siap mau ke guru besar ya, tetapi persyaratannya berubah. Nah, gitu ya. Mungkin kan teman-teman tahu ya yang sebelumnya itu ada sosialisasi ya bahwa ke guru besar itu syaratnya 2 publikasi Q3 dan Q4 kan gitu ya. Nah, kemudian baru saja gitu ya turun juga Juknis gitu ya bahwa tidak Q3 Q4 gitu ya, malah Q2. Jadi 1 Q2 dan 1 Q3 ya. Itu ya ada teman juga yang apa ya istilahnya agak shock gitu ya karena tahun ini itu adalah T-1 gitu ya. Jadi harus submit. Nah, ini kan perlu waktu lagi untuk publikasi di Q2. Nah, gitu loh. Q2 itu sebenarnya juga tidak mudah ya gitu ya meskipun pengalaman itu ada yang 6 bulan ya bahkan kemarin tuh ada juga yang sampai 2 tahun gitu ya yaitu memang sebuah proses untuk mempertahankan supaya tetap pada posisi terindeks Scopus gitu ya tapi semua itu harus dilakukan ya jadi tidak usah menunggu nanti gitu ya mulai dari sekarang itu sudah harus membiasakan gitu ya membiasakan untuk publikasi, menulis dan publikasi, ya gitu ya. Karena menulis itu sebenarnya latihan gitu ya. Jadi tidak ada sebuah keahlian yang khusus sebenarnya menulis itu ya. Itu sebenarnya latihan kalau saya gitu ya, latihan ya. Ketika mungkin teman-teman biasanya start itu mulai S2. Nah, kalau di UB itu kalau Mas Indra dulu alumni S2-nya dari mana? Duanya UB saya, Bu. UB. Nah, Manajemen. berarti kan publikasinya Sinta 2 kan? G. Nah, Sinta 2. Nah, gitu ya. Sinta 2 itu apa namanya di UB seperti itu gitu ya. Makanya itu latihan. Nah, biasanya sebelum mereka latihan ke Sinta 2 untuk mata kuliah metode penelitian non positif ya, saya ngajar non positif ya. Itu biasanya saya minta cobalah bikin apa namanya artikel non positif gitu ya, literatur review boleh, mini riset boleh gitu ya. Coba dipublikasikan di Copernicus atau paling enggak di Sinta 4 atau 5 gitu ya. Alhamdulillah kemarin itu banyak yang sudah publish ya di Copernicus ya, ada yang Sinta 3, ada yang Sinta 4, ada yang Sinta 5. Itu untuk di
S2 ya. Begitu juga untuk di S3. Nah, ternyata mereka tuh senang gitu kan. Senangnya apa? Ya itu tadi pada proses perkuliahan mereka sudah punya publikasi meskipun belum masuk ke Sinta 2 atau belum masuk ke Scopus, tapi itu udah latihan. Karena kadang itu mungkin S1-nya sudah lulusnya lama gitu ya, terus baru S2. Nah, lupa mungkin S1 enggak pernah publikasi kan gitu ya. Bagaimana nanti kalau publikasi? Nah, itu latihan dulu. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk S3. Jadi pesan saya memang entah itu sedang studi atau tidak ya. Biasanya kalau studi itu lebih produktif gitu ya daripada yang tidak gitu karena motivasinya berbeda. Banyak tugas-tugas yang diberikan di mata kuliah tersebut sebisa mungkin itu dipublikasi. Mulai dari tingkat rendah sampai naik. Atau kalau saya biasanya di atas dulu, jadi coba lagi 1 dulu. Kalau nggak bisa turun Q2. Kalau nggak bisa ada lagi turun lagi Q3 sampai Q4. Nah gitu ya. Karena sekarang ini hampir semua luaran dari riset di UB itu ya itu harus di Scopus mulai tahun 2025 itu. Jadi memang effortnya luar biasa gitu ya, luar biasa. Tapi kalau sudah tahu jalannya, jadi ibarat orang itu karena sudah banyak latihan, sudah tahu jalannya gitu, insya Allah tuh yes, oke-oke aja. Ditolak itu biasa gitu ya, nggak usah sakit hati gitu. Saya sudah direvisi aja di reject itu ya udahlah. Tadinya juga agak ngenes gitu ya. Cuma ngapain juga ya? Kita kan tidak punya kuasa untuk itu gitu ya. Sehingga itu mungkin yang perlu kita sadari terutama bagi teman-teman yang di akademisi memang itu adalah sebuah kewajiban kan gitu ya. Jadi kewajiban memang nah gitu. Jadi memang harus dilalui. Oke. Oke, baik. Nah, mungkin ini karena judulnya tadi ada breaking ideas gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya apa breaking ideas itu ya? Nah, gitu. Jadi kalau saya melihat saya tanya-tanya itu di apa Mbak Google itu ya, saya tanya gitu ya. Oh, ternyata kalau kita ingin menciptakan ide-ide yang cemerlang gitu ya. Itu sebenarnya siapapun gitu ya kan nggak mungkin melakukan penelitian sendiri ya. Karena kalau sendiri itu nanti dipertanyakan, masa iya penelitian sendiri? Pasti ada timnya. Jadi makanya perlu kita melakukan kolaborasi. Jadi upaya menghubungkan gagasan, teori, data, perspektif dari peneliti yang berbeda gitu ya. Nah, itu menjadi apa namanya sebuah artikel atau karya tulis yang sebenarnya lebih bagus atau lebih ilmiah. Lebih bernilai ilmiah, gitu ya. Atau juga ada yang mendefinisikan kolaborasi sebagai jembatan antar disiplin ilmu. Nah, gitu ya. Jadi kita tuh tidak harus akuntansi sama akuntansi itu sebenarnya enggak juga gitu ya. Metodologi kualitatif kuantitatif. Sekarang kita mengenal ada kuanti, ada kuali, ada mix. Gitu ya. Kayak lagi kan ada mix gitu ya. Dari akademisi, praktisi, pembuat kebijakan. Nah, saya juga punya tim penelitian itu dari KAP. Ya, mulai dari dia mahasiswa S2, sudah lulus, dia sudah kerja di KAP, sampai sekarang masih jadi tim riset saya. Dan untuk kualitatifnya bagus banget tulisannya gitu ya. Itu dari praktisi gitu ya. Sampai sekarang masih jadi tim saya. Kemudian tantangan riset modern yang kompleks dan multidisipliner. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melakukan penelitian diajak sama teman, kalau saya itu oke aja. Kemarin ada teman dari pertanian, Bu saya kolaborasi sama saya, oke siap. Ada juga dari Fakultas Fiskes ya, saya oke aja. Pasti kan ada di situ. Kalau saya lihat-lihat memang saya masukkan di dalam mesti ada perilakunya. Nah kalau perilaku kan bidang saya banget gitu ya. Jadi saya oke saja gitu ya. Jadi siapapun yang menawari mengajak itu saya oke saja. Jadi saya tidak pernah menolak ya, karena buat saya akan lebih bahagia kalau ilmu saya atau diri saya ini bermanfaat bagi orang lain. Nah itu, jadi makanya saya tidak pernah menolak. Jadi makanya nanti teman-teman ngajak kolaborasi saya siap, gitu ya. Kolaborasi riset yang menginspirasi. Dari teman-teman ini kan dari berbagai macam bidang ilmunya aja macam-macam ya. Akuntansi itu sekarang sudah terbagi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, ya, akuntansi syariah, ada etika profesi, governance dan seterusnya. Akuntansi keuangan aja kalau di kami itu terbagi menjadi beberapa ranting-ranting ilmu. Ada akuntansi keuangan internasional, akuntansi keuangan keperilakuan, akuntansi semua macam-macam gitu ya. Jadi sekarang kan kalau teman-teman yang di pendidikan gitu ya, terutama di perguruan tinggi gitu ya, itu kan sudah memiliki bidang ilmu masing-masing itu. Dan sudah secara spesifik ya, sehingga
semua nanti risetnya gitu ya itu harus mengarah pada bidang ilmu tersebut. Nah, gitu. Sekarang seperti itu gitu ya. Nanti jangan sampai dipermasalahkan ketika ada kenaikan Javung, kemudian ternyata artikelnya itu atau karya ilmiahnya tidak linier dengan bidang ilmunya, gitu ya. Oke, perspektif. Jadi meskipun dalam satu departemen ya atau departemen yang sama, misalnya ini adalah sesama akuntan gitu ya, tetapi kan tadi saya bilang bahwa bidang ilmunya beda-beda. Nah, itu bisa berkolaborasi. Nah, dampak global. Ini juga penting ya. Jadi riset-riset sekarang itu tidak hanya riset-riset lokal gitu ya, tetapi juga berdampak secara global. Karena memang riset itu kita lakukan pasti ada motivasinya, ada kontribusinya gitu ya. Jadi kalau nggak ada kontribusinya untuk apa diteliti kan gitu ya. Pasti ditanya kontribusinya apa. Nah itu pasti kita akan, atau implikasinya apa, itu pasti ditanya. Jadi tidak hanya secara lokal tapi juga secara global. Kerjasama tim juga begitu. Tadi kalau Pak Raffles tadi bilang saya numpang nama gitu ya. Nah sebenarnya kalau itu sebenarnya bukan nggak sehat kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau memang ada namanya di situ, memang ya sebaiknya kita berkontribusi, entahkah jadi reviewer misalnya, atau kita jadi collecting data misalnya. Nah sebisa mungkin seperti itu sehingga ada kerjasama antara peneliti-peneliti itu ya. Atau mungkin sekarang bahkan kemarin ada teman dari UNESA ya gitu ya telepon saya bahwa Prof ini di tempat saya gitu ya, itu untuk mengajukan proposal penelitian harus melibatkan peneliti dari perguruan tinggi lain. Oh, monggo saya dengan senang hati gitu ya. Nah, ternyata seperti itu di tempat kami di UB juga begitu, bahkan tidak hanya dari lain perguruan tinggi dalam negeri gitu ya, bahkan sekarang sudah harus melibatkan penulis asing. Nah, seperti itu ya kan. Tadi kalau saya lihat ada agenda apa tadi ya visiting program kalau nggak salah ya ke Thailand misalnya gitu ya, itu kan dalam rangka untuk menjalin kerjasama. Nah siapa tahu nanti kan dari situ kemudian kita terinspirasi untuk menulis bersama ya dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi luar negeri ya, bahkan mungkin dengan industri pemerintah sekarang kan banyak juga ya tawaran-tawaran pendanaan ya gitu ya yang dari pemerintah. Jadi sifatnya kita sebagai periset gitu ya, tapi dananya sudah disiapkan. Nah, gitu ya. Oke, menggabungkan. Oke, saya kira itu sudah. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan kolaborasi riset gitu ya? Lah, mbok meneliti sendiri saja. Hukumnya 100% untuk kita. Nah, gitu ya. Itu kita ya mikir sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kan tidak mudah juga untuk berpikir sendiri gitu ya. Makanya perlu apa namanya? Kolaborasi gitu ya. Oke, nah yang pertama ini tantangan riset modern. Kompleksitas masalah riset saat ini. Jadi sekarang ini masalah riset itu tidak hanya berkutat dengan, misalnya saya dulu tuh di akuntansi keuangan misalnya, gitu kan speed banget ya, semua saya uplek-uplek di pasar modal. Meskipun sampai sekarang juga masih banyak juga yang di pasar modal begitu ya. Tetapi kita harus mengikuti dengan riset sekarang itu yang multidimensi, lebih luas. Jadi misalnya ada kata-kata global, misalnya begitu ya. Nah, ini misalnya nih ada keberlanjutan. Sekarang ini kan banyak ya ESG, digitalisasi, ya, sosial budaya. Jadi sosial budaya tidak hanya dilihat dari sisi Indonesia saja, tapi bagaimana dibandingkan juga dengan sosial budaya dengan negara-negara lain. Ya. Jadi tidak cukup diselesaikan dengan satu disiplin atau satu peneliti. Ya, jadi nanti kalau untuk naik pangkat udah Bu, kalau saya sendiri nanti di Sinta 2 itu full ke saya itu 25 poin misalnya gitu ya. Nah, itu kadang-kadang dipertanyakan masa iya meneliti sendiri. Paling nggak masukkanlah satu nama. Jadi gitu ya. Satu nama bahwa ini adalah kita adalah satu tim penelitian gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kan penelitinya tetap dapat 60% kan ya. Nah, teman yang lainnya anggotanya dapat 40%. Nah, gitu. Keterbatasan data, metode, perspektif. Nah, ini kemarin saya sudah mengalami sendiri ya. Ketika kolaborasi sama teman Malaysia, nah ternyata alhamdulillahnya kan ada inspirasi baru, kemudian ada data yang bisa diperoleh dari mitra gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah menguntungkan kita sebagai peneliti. Jadi catatannya adalah riset modern menuntut pendekatan lintas keahlian dan lintas konteks. Nah, gitu ya. Jadi biar tidak terkutuk di kacamata kuda kita gitu ya. Tapi kita harus terbuka juga dengan peneliti dan ide penelitian yang lain. Oke, kolaborasi meningkatkan kualitas
ilmiah. Ini juga sudah saya coba kolaborasi juga ya. Jadi kualitas risetnya menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kan ada pihak eksternal gitu ya yang melakukan paling nggak melakukan review gitu ya ketika kita mengajukan proposal sampai hasil artikel misalnya gitu ada melakukan review. Jadi tidak hanya tim kita saja tapi sebelum disubmit ke jurnal itu ada satu peneliti eksternal yang melakukan review gitu ya. Jadi nanti diharapkan akan meningkatkan kualitas dari karya kita. Ya. Selain itu memperkaya sudut pandang analisis. Jelas. Oh mungkin dengan ini kurang ini analisisnya harus pakai robust test misalkan gitu ya. Nah, misalkan seperti itu ya, itu harus bisa diterima dan dicoba. Mengurangi bias peneliti tunggal. Makanya itu tadi, kalau kita cuma sendiri kan itu pendapat kita sendiri, yang lain mungkin bisa berbeda. Validitas, reliabilitas. Karena kalau berbagai penelitinya lebih dari satu, kalau di riset kualitatif itu memang meningkatkan validitas karena bisa diuji atau direview oleh beberapa peneliti. Oke, contohnya kolaborasi akuntansi lingkungan sekarang lagi ini ya, riset ESG misalnya gitu ya. Itu banyak sekali ya, termasuk saya juga lagi mengikuti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang lagi in apa ya, coba kita ngikuti topik-topik seperti itu. Tapi tidak lepas juga dikaitkan sama bidang ilmu kita gitu. Oke, dampak terhadap publikasi. Nah, Scopus atau juga zona-zona terindeks yang lainnya ya, WOS misalnya. Ya, jadi memperbesar peluang publikasi. Jadi kalau kita misalkan menuliskan teman-teman ya misalnya, tadi kan sudah ada tadi siapa tadi sudah memiliki ada satu kolaborasi dengan teman perguruan tinggi di luar negeri gitu ya. Itu sebenarnya reviewer atau biasanya pertama kali itu kan yang menerima kan editornya ya. Jadi editor sudah melihat ada nggak penulis asing ataukah penulisnya semuanya lokalan misalnya gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi apa namanya perhatian dari editornya karena pertama kali diterima di editor. Jadi yang memutuskan ini sesuai atau tidak dengan skopnya itu kan baru editor kan gitu ya. Tapi kalau editor sudah menerima ya dilanjutkan untuk proses review. Waduh, dapat email seperti itu aja kita senangnya udah setengah mati kan. Berarti kan kita sudah secara topik nah gitu ya bisa diterima. Itu sudah senang banget. Meskipun nanti ketika direview kemudian harus ada 11 halaman hasil reviewnya. Waduh ya, luar biasa gitu ya. Oke, artikel kolaboratif cenderung lebih citasi. Nah, jadi kalau nanti dipublish kemudian masuk di Google Scholar gitu ya, atau masuk di Scopus gitu ya, kan semua tim itu kan masuk di situ. Ya, sehingga harapannya nanti akan meningkatkan citasi, ya kan? Kemudian lebih bisa diterima di jurnal bereputasi ya gitu ya. Ya, jadi nilai tambah bagi editor dan reviewer. Nah, ini loh yang kemarin karena ada juga yang memang ini mensarankan bahwa bisa ditambahkan satu autor dari luar negeri. Nah, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Bahkan jurnal Sinta 2 gitu ya di Indonesia gitu ya. Itu sekarang sudah mensyaratkan masa sudah summit nih ya di jurnal ini gitu ya. Bu, minta tolong dong biar kita tetap di stay di Sinta 2 ya. Coba ditambahkan lah Bu seperti yang 2 tahun yang lalu itu kan Ibu ada menambahkan penulis dari luar negeri. Nah, tolong yang sekarang Ibu ya ditambahkan. Nah, ya oke. Kan saya tinggal izin aja namanya untuk ditambahkan di sana gitu ya. Karena sebenarnya juga tidak mudah. Saya pernah menawarkan itu. Kebetulan beliaunya itu expert di akuntansi syariah gitu ya dari Malaysia gitu ya. Itu tidak berkenan karena memang mungkin bukan bidangnya ya. Ya oke kita menghargai gitu ya. Nah, saya tawarkan lagi ke teman yang lain gitu ya. Kalau saya misalnya kalau saya ditawari begitu oke aja gitu ya kan. Enggak ada ruginya buat saya. Bahkan mungkin saya akan diuntungkan karena kan tinggal menambahkan nama saja. Kita tidak ikut bahkan ya, tidak ikut berproses. Ikut berproses tahu tambah lebih seneng kan gitu ya. Ini juga yang perlu diperhatikan. Jadi akan menambahkan nilai tambah gitu ya bagi editor maupun reviewer. Akses jurnal ya ke jurnal target, jadi review expectation, standar akademik global dan seterusnya. Banyak jurnal Scopus mendorong internasional riset collaboration. Jadi biasanya itu kalau sudah beberapa kali di Scopus itu pasti kita dapat tawaran. Nulis buku bersama ya. Terus kemudian jadi reviewer jurnal itu jelas itu. Satu sampai agak lelah juga ya gitu ya. Karena mohon maaf biasanya kalau yang luar negeri memang kita nggak ada fee memang kan gitu ya. Jadi itu memang
apa ya dedikasi aja, dedikasi. Jadi memang tidak ada fee gitu ya. Kalau di internal malah bahkan di Sinta 2 kita ada fee. Tapi sebenarnya bukan itu sih gitu ya. Tapi karena terlalu banyak yang harus yang memberikan tawaran gitu ya. Jadi sekali masuk di Koken pasti kita akan ditawari. Sekali masuk di Wisis kita akan ditawari. Dan seterusnya seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi ya kalau memang kita bisa melakukan, ya itu lebih bagus gitu. Lebih bagus. Oke. Efisiensi dan akses sumber daya manusia. Jadi sebenarnya ini kalau kita lebih banyak author atau lebih banyak peneliti gitu ya, sebenarnya kan kita berbagi beban kan. Jadi kan bukan kita sendiri yang berpikir gitu ya, dan memperoleh akses itu jelas gitu ya. Misalnya pengumpulan tugas. Nah, seperti saya tuh di tim saya itu ada yang tim kuanti, ada tim yang kuali gitu ya, seperti itu ya. Jadi masing-masing sudah expert di bidangnya ya, gitu ya. Nah, sehingga saya oke yang koleksi data siapa? Apakah dari teman-teman ini ada yang bersedia gitu ya. Kalau tidak ada, saya biasanya itu minta ke teman-teman atau di mahasiswa S1 misalnya gitu ya. S1, nanti kemudian baru olah datanya di teman-teman S2 atau S3. Nah, seperti itu ya, termasuk analisis dan penulisannya. Jadi timnya memang sudah terbentuk ya secara otomatis, itu ada dua kelompok itu. Jadi meskipun saya jadi concernnya itu adalah di riset kualitatif, tapi riset saya di kuanti juga banyak gitu. Ya, jadi artinya, oh Bu Lulu ini berarti banyak di kuali, enggak juga gitu. Untuk proposal saya di bidang penelitian itu juga banyak juga yang kuanti. Ya. Karena memang kan di UB terkenal tadi ya, Mas Indra kan multi paradigma. Jadi multi paradigma itu kan sebenarnya bukan paradigma kuali loh ya. Jadi seringkali banyak teman-teman itu salah salah persepsi. Oh, dikira, oh kalau UB itu nanti kuali, soalnya kan multi paradigma itu. Nah, Mas Indra mungkin tahu yang namanya itu ada masyarakat akuntansi multi paradigma. Nah, itu kan G, ada kan? G. Nah, itu kan namanya kan masyarakat akuntansi multi paradigma. Jadi kalau multi paradigma berarti di dalamnya itu ada berbagai macam paradigma, termasuk paradigma positif. Ya kan? Jadi kalau ada temu masyarakat akuntansi multi paradigma nasional Indonesia, teman itu ya, teman mami misalnya di mana gitu ya. Oh, nggak usah ikut ke sana, itu kualitatif itu. Nah, nggak begitu. Jadi riset kuanti pun artikel-artikel kuanti itu banyak ya. Jadi jangan sampai salah menginterpretasikan bahwa multi paradigma itu hanya paradigma kualitatif gitu ya. Di dalamnya jadi ada paradigma positif, ada paradigma interpretif, ada paradigma kritis, ada paradigma postmodernis gitu ya. Bahkan sekarang Prof. Iwan menciptakan 3 lagi ya. Paradigma religionis, spiritualis, sama ilahi. Nah, luar biasa itu kalau teman-teman penasaran ya mau S2 atau S3 ke UB ya supaya nanti dapat wawasan yang lebih luas. Gitu ya. Kalau saya tadi kan S2-nya kan UGM. UGM itu waktu itu ya nggak ada apa kualitatifnya gitu ya, masih kuanti ya. Artinya ketika saya S3 di UB itu memang benar-benar saya mendapatkan apa ya pencerahan gitu ya bahwa saya bisa melihat dari sisi yang lain. Kalau selama ini saya berkutik dengan statistik gitu ya, ternyata tidak pakai statistik itu bisa loh penelitian gitu ya. Dan sekarang alhamdulillahnya ya begitu menikmati gitu ya. Menikmati sekali dengan riset-riset itu. Jadi memang kita harus sayang cinta dulu ya gitu ya supaya kita bisa ada hasilnya gitu. Akses software gitu juga. Jadi saya kolaborasi dengan teman yang lain ternyata Bu nanti gampang. Itu nanti saya olahkan. Saya punya ini toolsnya gitu ya. Nah itu kan berarti kan kita sudah membuka peluang juga kan. Nah sebelumnya saya itu minta bantuan itu harus bayar ya. 2 juta sampai 5 juta misalnya untuk olah data gitu ya. Tapi sekarang template saya sudah ada yang expert di situ. Nah, gitu kan. Nah, sehingga ini semakin luas kita ya. Semakin luas kita bisa mendapatkan wawasan ya untuk olah datanya ya, pemikiran dan seterusnya. Pendanaan riset juga begitu ya. Sekarang kan ada kolaborasi macam-macam itu ya. Ada RKI, ada juga yang di Bima itu macam-macam kan ya pendanaan itu ya. Sampai bingung juga kayak banyak sekali sih sekarang ini dana-dana riset yang ditawarkan gitu ya. Sehingga ya kita perlu coba gitu ya. Jadi kemarin itu saya ada teman dari dari apa namanya Kupang ya, dari Kupang, dari NTT gitu ya. Prof, saya minta ini dong, Prof jadi ketua ini saya di Bima dengan topiknya ini. Oh, oke, saya senang sekali. Kebetulan dia itu bimbingan saya gitu ya. Jadi tentang
Belis, mungkin yang teman-teman dari NTT itu tahu Belis. Belis itu kan sebenarnya kalau di kita itu kan ini ya, kalau di Makassar atau di Sulawesi itu namanya kan uang panai gitu ya, uang panai. Nah, kalau di kita tuh namanya apa Mas Indra? Jadi kalau mau Mahar. menikah itu mahar, betul Ya. ya kan? Nah, sekarang banyak mahar itu yang berupa emas gitu ya, karena emasnya sekarang naik berupa emas gitu ya. Oke, waktu riset lebih efisien dan terkontrol ya pasti, karena kan ada temen yang lain yang kontrol. Oh ini harus segera laporan ini, oh ini harus segera submit, jadinya kan cepat kita. Dan waktunya lebih efisien karena memang kita berbagi tugas tadi ya, berbagi tugas sehingga kita lebih cepat gitu ya. Jadi ada yang koleksi data, ada yang olah data, ada yang menulis gitu ya, ada yang proofread. Meskipun sekarang beberapa jurnal kita minta di proofread di apa namanya lembaga-lembaga yang memang tersertifikasi begitu ya. Nah, jadi tidak di proofread sendiri ya. Itu berbayar. Saya kemarin juga begitu baru membayar untuk proofread di Sinta 2 ya. Sebenarnya Sinta 2 yang dulu itu tidak pernah ada proofread dari lembaga tertentu, sekarang diminta. Ya oke aja karena memang sekarang mungkin mereka kan juga lagi mempertahankan gitu ya. Sinta 2-nya gitu ya. Makanya benar-benar tulisannya itu memang harus yang sudah andal gitu ya, sudah teruji, sudah bagus gitu kan ya. Jadi tidak ada salah kata, tidak ada salah tulis, apalagi salah tulis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, highlight-nya adalah kolaborasi bukan memperlambat, tapi mempercepat riset berkualitas. Nah, dan ini saya sudah membuktikan itu gitu ya. Jadi makanya nanti perlu dicoba. Oke, strategi akademik jangka panjang gitu ya. Jadi pertama kali mungkin kita kalau kolaborasi itu mungkin kan baru setahun. Waduh, kok belum ada ini ya belum kelihatan. Tapi kita lihat jangka panjangnya karena kita menjalin chemistry itu kan tidak jangka pendek kan, mesti jangka panjang supaya kita saling bersinergi itu bagaimana gitu kan. Itu kan pasti jangka panjang. Jadi terbukti mulai dari tahun 2021 gitu ya sampai dengan sekarang itu ya tim-tim saya itu masih meskipun sudah mengajar di Makassar, ngajar di Gorontalo, ngajar di Jember, masih semuanya masih jadi tim yang solid alhamdulillah gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi itu memang karena sudah merasakan betapa enaknya enjoy-nya gitu ya satu tim ya yang enak berkolaborasi gitu ya sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih solid gitu ya. Oke, membangun jejaring riset berkelanjutan. Ini alhamdulillah saya juga sudah mengalami itu. Nah, mendukung roadmap penelitian. Nah, biasanya saya itu kalau punya ide, saya florkan. Saya misalkan, inilah saya punya ide mau meliti tentang bagaimana sih sebenarnya perilaku dari koruptor di Indonesia, misalnya begitu ya. Nah, saya begitu aja mau florkan begitu. Betul ya Bu ya. Nah, oke, sekarang karena ini adalah perilaku koruptor gitu ya kita memang belum bisa melakukan wawancara secara langsung. Nah, apalagi kalau misalnya informannya itu adalah 4 besar yang merugikan negara, yo, pasti kan triliunan ya kita bagaimana mereka di sel yang mungkin tidak bisa dikunjungi, apalagi kita cuma mau wawancara bukan wartawan gitu ya. Waduh, udah itu tidak usah kita pakai wawancara langsung gitu ya. Kita pakai aja namanya etnografi. Nah, jadi kita cari berita di media sosial terkait dengan orang-orang tersebut, nah atau pelaku-pelaku tersebut. Nah itu langsung running gitu ya, langsung. Oh begini ya Bu, ya begini ya Bu. Nah itu sudah jadi seperti itu. Nah ini masih belum ada kabarnya ini submit. Lupa nanti saya ada di belakang-belakang contoh saya itu ya. Oke, hibah kompetitif ya. Jadi kalau di UB itu memang banyak sekali hibah kompetitif ya. Tingkat fakultas ada, tingkat universitas ada gitu ya. Dan semuanya luarannya adalah Scopus untuk mulai dari tahun 2025 itu fakultas itu harus Scopus. Kalau sebelumnya di tingkat universitas sudah Scopus gitu ya. Sekarang semuanya harus Scopus. Menguatkan posisi peneliti dalam ekosistem global. Oke ya. Jadi kolaborasi bukan pilihan tapi kebutuhan strategi riset modern. Oke, itu strategi, nah, gitu ya. Nah, manfaatnya apa riset? Kita harus kolaborasi riset. Nah, banyak sebenarnya itu ya. Kalau yang saya rasakan mungkin kualitas riset meningkat, itu pasti sudah. Perspektif lebih kaya. Jadi misalnya kalau tadi ada yang, oh ini kalau ini kan dilihat dari perspektif kuanti ya atau positif gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat dari kualitatifnya? Nah, itu bisa. Jadi riset kualitatif itu sebenarnya berasal juga dari riset kuanti. Jadi nanti kebaruannya bisa ditulis gitu ya. Kalau sebelumnya tentang topik ini banyak diteliti menggunakan pendekatan
kuantitatif. Nah, gitu ya. Sekarang saya menggunakan pendekatan kualitatif. Itu sudah kebaruan gitu kan. Produktivitas ya, karena timnya banyak lebih produktif. Desain saya tawarkan, ini ada skema ini. Kita mau ambil apa ya Bu kira-kira topiknya ya. Kalau saya punya ide saya kasihkan. Atau mungkin teman-teman punya ide gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita semakin produktif. Kalau dulu mungkin cuma satu orang ambil satu skema, sekarang banyak. Ya kan? Saya banyak juga gitu ya. 5 sampai 6 skema bisa diambil gitu ya. Peluang publikasi bereputasi jelas, citasi lebih tinggi oke. Karena kan sebenarnya semakin banyak penulis itu kan semakin banyak tersebar kita ya. Masing-masing punya Google Scholar, ya kan? Sehingga kita bisa lihat oh ini muncul di tempat lain ini muncul karena memang penulisnya banyak gitu ya. Nah, sehingga itu meningkatkan citasi. Pengembangan kapasitas oke. Jadi misalkan ada teman tuh masih baru, Bu, satu masih baru loh, Bu, satu belum paham tentang riset kualitatif misalnya gitu. Ya oke, kita saling sharing gitu ya. Nanti lama-lama dia kan juga bisa memahami karena memang ibaratnya itu seperti apa ya? Pencangkokan atau kalau pembinaan bukanlah namanya atau apa namanya pencangkokan gitu ya. Jadi kita seperti saya itu ada membawai 2 dosen misalnya begitu ya. Nah, itu mengembangkan kapasitas beliau. Tapi kalau saya tidak saya fokuskan di kuali, terserah mau apa. Itu adalah fungsi ini. Transfer knowledge jelas ya kan. Nah, jadi sebelumnya seperti apa supaya nanti dapat pengalaman. Nah, ini mentoring peneliti muda tadi ini ya. Ini kan IKSMA ada ini juga kan? Mentoring peneliti muda. Pasti semuanya lebih mudah dari saya. Saya sudah lansia kan. Jadi pasti lebih mudah kan. Ini mentoring peneliti muda. Ini bagus ini gitu ya. Jadi saya lihat ada programnya. Nah, gitu ya. Ada programnya. Oke. Mempercepat penemuan dan inovasi. Jadi sebisa mungkin kalau kita melakukan riset bersama gitu ya, secara periodik itu kita harus tahu bagaimana progresnya. Sebisa mungkin kita misalkan ada pertemuan 1 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan misalnya. Oh ini loh Bu ada kesulitan, kita mau diskusi, oke silakan, gitu ya. Jadi kita jadikan Zoom aja. Kita bisa diskusi kesulitannya apa. Oh ini Bu datanya belum dapat ini Bu. Kita harus akses lagi yang harus beli lagi. Oke, kita harus beli lagi. Jadi selalu diselesaikan secara tim. Oke, tadi ini saya kira sudah saya sampaikan juga tadi ya ke teman-teman di slide-slide sebelumnya. Nah, kalau saya lihat dari dampak positifnya ya. Jadi memang kita merasa ada akselerasi inovasi ya lewat sinergi sumber daya dan ide. Pasti kaya dengan ide kita. Ya, publikasi di zona bereputasi meningkat. Nah, saya sudah merasakan itu. Terus solusi nyata untuk masalah sosial, ekonomi dan teknologi. Tuh, oke, coba. Nah, ini yang perlu kita ini juga ya. Jadi sebenarnya kuncinya apa sih? Visi tujuan bersama harus jelas, gitu ya. Tujuannya apa? Kita melakukan penelitiannya, tujuannya adalah publikasi. Tadi kalau disampaikan Pak Raffles tadi kan supaya dapat insentif, itu ikutan. Ya kan? Itu ikutan gitu ya. Jadi tujuannya bukan mendapatkan insentif gitu ya. Meskipun di UB ada insentifnya gitu ya. Jadi publikasi itu ada insentifnya. Kalau Q1 sekian, Q2 sekian, Q3, Q4 dan seterusnya. Itu ada. Nah, begitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Kita harus meluruskan bahwa tujuan kita adalah riset bersama untuk menghasilkan publikasi bersama. Tuh. Jadi akhirnya harus publikasi. Bukan riset jadi laporan penelitian sudah selesai. Bukan itu gitu ya. Tapi harus jadi publikasi yang nama kita nanti secara bersama-sama ada di dalam artikel tersebut. Nah, begitu. Ya. Komunikasi terbuka dan rutin gitu ya, entah bulanan atau berapa, karena sesuai dengan ini batas waktu. Jadi kalau yang namanya skema penelitian itu kan ada batas waktu ya, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, misalnya begitu ya, ada juga yang 8 bulan. Nah, itu harus diperhatikan untuk cut off itu. Peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Nah, jadi masing-masing itu harus jelas, oh ini bagian membuat proposal, oh ini bagian yang koleksi data, oh ini bagian yang analisis data, ini yang menyusun artikel ya, gitu ya. Nanti ada yang review. Nah, meskipun bisa juga saling membantu gitu ya, tapi biasanya dalam satu tim itu dijelaskan untuk job desk-nya. Saluran koordinasi yang efektif, yaitu tadi kalau kita berkolaborasi, kata kuncinya memang kita harus benar-benar memiliki tujuan yang sama. Jadi nggak ada yang ceritanya tadi sama cuma, sudahlah saya manut aja. Ya sudahlah pokoknya nama saya dimasukkan. Bukan itu sebenarnya bukan pembelajaran yang baik gitu ya.
Kalau cuma seperti itu ya kita nggak tahu apa-apa. Apa sih sebenarnya yang ada dalam satu tim itu? Kita aja kalau ngajar kan ada kelompok misalnya gitu ya. Ada kelompok itu kan kita pasti menilai bagaimana mereka cara diskusi, bagaimana cara mereka tuh menyelesaikan permasalahan. Apakah ada yang cuma baca-baca di HP tapi kemudian tidak memberikan kontribusi apa-apa. Nah, itu kan pasti nilainya berbeda dong dengan yang secara bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompok tersebut. Nah, sebenarnya itu gitu ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita saling menjaga karena tujuan kita adalah sama. Jadi tidak ada yang superior juga tidak ada yang inferior. Semuanya adalah sama. Ya meskipun saya dosen, mereka mahasiswa sama, saya memposisikan sama. Ya, memposisikan sama. Gitu. Jadi tidak ada yang saya harus memimpin, sebenarnya tidak ada. Tuh. Oke. Identifikasi partner riset berbasis kekuatan komplementer. Gunakan platform kolaborasi digital. Bangun budaya saling percaya dan penghargaan. Ini penting loh yo. Saling percaya dan penghargaan ini penting. Jadi jangan sampai kita tidak percaya. Apalagi kita tidak memberikan apresiasi. Jadi apresiasi itu tidak hanya dalam bentuk uang ya. Ya dalam bentuk uang ya gitu ya. Jadi mungkin orang-orang ini ada beberapa, udah kamu tak kasih uang sekian juta. Betul itu, tapi kita bagaimana kita memberikan kepercayaan, bagaimana kita memberikan perhatian. Meskipun secara simpel misalnya, yuk kita makan bersama, misalnya gitu ya. Nah itu kan sudah perhatian itu. Apalagi kalau diajak jalan-jalan bersama, wah keren itu, ya kan? Dia jalan-jalan ke Malaysia, nah gitu ya. Insya Allah nanti tahun ini sama ke Thailand juga itu, gitu ya. Nah, jadi tim riset itu harus seperti itu. Jadi tidak hanya ini udah kamu tak kasih uang. Uang itu ya oke lah dibutuhkan gitu ya. Tapi selainnya itu masih banyak yang harus diperhatikan untuk kita bisa itu tadi saling percaya, saling menghargai gitu kan ya. Itu adalah salah satu memang rahasia dari sebuah kelompok gitu ya. Jadi kalau kita dalam satu kelompok itu tidak harus, nah kamu kalau saya harus begini, enggak ada gitu ya. Jadi kita tuh sama gitu ya. Ada oh Bu Lili ini kan ini dosen saya harus begini, enggak ada. Jadi saya menciptakan kita itu pokoknya ya seperti saudara gitu ya. Saudara yang melakukan riset bersama. Saudara yang ketemunya sekarang atau saudara ketemunya 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi bukan bukan tidak ada gap gitu loh. Kalau di saya mungkin teman-teman yang kenal dengan tim saya itu enggak ada gap ini yang saya harus bagaimana, enggak ada, tidak ada ketentuan itu. Transparansi dalam pengelolaan dana dan hasil riset. Nah, ini juga perlu disampaikan ya gitu ya. Dananya berapa? Nah, itu ya. Untuk ini berapa dan seterusnya. Tapi jika tidak ya nggak apa-apa, tapi bisa disampaikan secara transparan meskipun tidak begitu detail karena sekarang ini dari riset misalkan 50 juta, nah kadang pajaknya berapa? Nah, itu kan yang diketahui gelondongannya saja, tapi udah pajaknya juga besar. Nah, gitu ya. Yang paling banyak itu pajak. Bukan paling banyak sih. Yang paling banyak kalau di publikasi itu adalah apa? APC. Ya kan? Di APC-nya itu sekarang Q3, Q4, Q3 gitu ya. Q3 tuh ada yang sampai 1.100 US, 1.200 US. Nah, sekarang US-nya berapa? Ukurannya US soalnya bukan rupiah gitu ya. Bukan rupiah. Nah, apalagi kalau sudah masuk di Taylor and Francis gitu ya. Sekarang sudah 2.650 kalau nggak salah ya. Itu kemarin baru teman ada bayar 38 juta. Ya itu luar biasa memang upayanya. Itu yang biasanya APC itu yang paling besar dikeluarkan gitu. Oke, tujuan bersama jelas, pembagian tugas tadi jelas, sumber pendanaan, dukungan kebijakan, manajemen proyek, komunikasi efektif. Itu komunikasi itu harus efektif sama tim itu. Feedback berkelanjutan ya. Jadi kemarin itu saya juga baru ini. Jadi untuk memetakan namanya hibah guru besar itu kan ada 3 tahun berturut-turut gitu ya. Tahun pertama itu luarannya Q3, tahun kedua Q3, tahun ketiga itu Q2 sama Q3. Sudah saya florkan lebih awal. Jadi nanti ada pemetaan begitu. Oh nanti untuk tahun pertama topiknya ini. Tahun kedua topiknya ini, tahun ketiga ini sama ini. Nah seperti itu. Jadi sudah ada di sekarang ini meskipun itu sampai 3 tahun ke depan gitu ya sudah ada ide-ide sekarang topik-topik kecil-kecilnya untuk tahun itu sudah ada supaya nanti kita fokus gitu. Berarti kita arahnya nanti untuk penulisan untuk koleksi data memang ke arah yang topik yang kita tentukan dari sekarang. Ya meskipun ada topik besar untuk yang 3 tahun. Oke, ayo bangun jejaring riset yang luas. Kolaborasi dengan stakeholder relevan, ya, yang relevan itu ya yang sesuai dengan bidang bisa atau juga yang lain juga bisa. Tadi kan multidisipliner juga. Hasilkan riset yang berdampak.
Oke. Nah, ini contoh aja ya. Ini baru pertama kali saya publikasi di maksudnya Sinta 2 dengan berkolaborasi. Kalau Sinta 2 lainnya beberapa sudah banyak ya gitu ya. Tapi ini yang kemarin meminta saya untuk memasukkan autor dari luar negeri. Ini kebetulan ada teman yang kenal dari Singapura gitu ya kemarin. Oke, dari Singapura. Sekarang banyak kan. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ada visiting program ke Thailand, nanti kan ada banyak dosen-dosen di Thailand. Perguruan tinggi mana yang mau dituju gitu ya. Nanti diajak kolaborasi gitu ya. Senang kok, senang sekali. Ini mengharuskan ada penulis hari. Ini apa tujuannya? Supaya jurnal tersebut tetap ini stay atau tetap mempertahankan di Sinta 2-nya. Berarti kan ternyata ada penulis dari luar loh gitu. Jadi tidak hanya dari internal gitu. Oke. Nah, ini ya mulai dari judul awal sampai judul apa namanya berubah gitu ya. Karena pertama ini judulnya ini kemudian sampai yang berubah. Nah, ini tadi barusan kemarin malam ini ya. Jadi ini disubmit 13 Januari ya, 13 Januari kemarin. Alhamdulillah kemarin itu udah dapat apa namanya mana tadi itu ya. Udah dapat jawaban ya ini ya. Nah, ternyata di bawah ini ada begini. Based on, nah ini ternyata tidak sesuai, nah gitu ya, tidak sesuai. Nah kalau tidak sesuai ya berarti harus kita ganti ke yang lain gitu ya. Nah ini sudah 2 kali ada perubahan ini ya, ada 2 kali perubahan ternyata tidak sesuai. Jadi yang ditolak seperti ini ya, gini ini biasanya di editornya, ya di editornya gitu ya, editornya seperti ini. Oke. Kemudian nah ini ya. Nah, ini riset dokar saya. Ini ada salah satu penulis. Memang kita harus kerjasama gitu ya, harus kerjasama dengan penulis luar negeri. Ini kita kebetulan ada mitra di Malaysia, di USM ya. Di USM ini sebenarnya waktunya tidak terlalu lama kemarin itu ya. Jadi waktu tidak ada 6 bulan itu harus under review. Nah, sebenarnya pekerjaannya juga luar biasa. Ini ada Pak Amirul Shah ya. Ini dari University Sains Malaysia. Nah, ini dari Malaysia. Nah, kemarin juga lumayan banyak dapat masukan gitu ya supaya mendapatkan apa atau lebih bisa berkompetisi gitu ya di level internasional atau di jurnal terindeks Scopus atau bereputasi. Sebenarnya tidak hanya di Scopus sih, WOS juga bisa. Cuma rata-rata sekarang ini kan memang syarat untuk di jabatan fungsional itu kan Scopus ya, sehingga mereka banyak yang ke Scopus. Meskipun di beberapa jurnal itu di Cogn itu rata-rata di situ ada Scopus, ada WOS misalnya seperti itu ya. Ini berkolaborasi juga. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini juga apa memberikan apa namanya harapan ke kita juga gitu ya bahwa apa namanya berharap bahwa nanti artikel kita itu bisa lebih berkompetisi masuk di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, gitu ya. Nah, ini kemarin sudah masuk ke revisi. Nah, ini sebenarnya saya sudah minta perpanjangan lagi ya. Ini kan kemarin 27 Januari. Nah, karena kemarin revisinya cukup banyak ya. Jadi Cogn Business ini sekarang masuk Q1 gitu ya. Jadi sudah lumayan banyak reviewernya, ada 3 gitu ya. Dan isinya review itu banyak banget. Bahkan sampai ke analisis datanya itu perlu diperbanyak, perlu dilengkapi. Nah gitu ya. Nah ini ya, ini salah satu, ini yang sudah masuk ke sini, ini tinggal resubmit dari apa hasil revisi. Nah, gitu ya, hasil revisi. Oke, kemudian nah ini ya, ini yang agak lama ini ya. Jadi agak lama itu, eh ini udah tahun berapa ini saya submit sampai saya lupa gitu ya. Sampai sekarang ini sebenarnya jurnalnya ini bukan Q1 ya. Ini kalau nggak salah Q3 gitu ya. Q3 Slovakia kalau nggak salah ya. Nah ini sudah ini yang saya bilang tadi yang pakai etnografi tadi ya. Nah, kalau nggak salah kan pakai etnografi. Nah, itu ya pakai etnografi ya.
Nah, ini tadi yang saya memasukkan weton. Jadi mungkin ada beberapa teman yang beberapa kali saya masukkan weton di situ ya, karena memang dari disertasi saya itu sudah memasukkan weton sebagai analisis keperilakuan dari pengguna laporan keuangan dalam memaknai praktek manajemen laba ya. Mungkin beberapa yang teman ikut di diskusi dengan saya ya gitu mungkin sudah wah Bu Lili itu identik dengan weton gitu ya. Risetnya mesti dengan weton. Nah, itu ya. Nah, itu sebenarnya juga saya ingin mengkonsistenkan bahwa riset saya cobalah karena saya di akuntansi keperilakuan gitu ya, maka saya cobalah menggunakan ini. Sebenarnya kan ada yang lain juga kan, perbintangan bisa juga. Mungkin pakai zodiak gitu ya. Kalau kemarin mengapa tidak pakai zodiak itu kan lebih internasional gitunya gitu ya. Tapi zodiak itu memang kelemahannya setiap terbitan itu kan beda-beda ya. Ayo coba Mas Indra dicek itu. Zodiak. Nah, misalnya bintangnya apa? Cancer misalnya gitu ya. Betul, benar. Yang bulan ini misalnya gitu ya, uangnya banyak, bulan depan nggak punya uang. Kan berubah-ubah gitu kan? Yang bulan ini misalnya putus cinta, bulan depan tidak atau dapat kan kayak gitu lah. Nah, itu kan artinya kan ada perubahan-perubahan karena memang katanya ada kaitannya sama perbintangan gitu ya, sehingga setiap terbitan itu berbeda-beda. Tapi kalau di weton itu kan sama, karena ini kan menunjukkan karakter manusia ketika dilahirkan. Kalau sekarang mungkin beda. Tadi coba ada Mbak Dian juga ya. Coba dilihat waktu dulu itu misalnya pas lahir itu fotonya apa, dilihat karakternya bagaimana. Mungkin sekarang ada yang nggak cocok lagi. Apa mana yang jelek-jelek? Oh nggak cocok itu jelek bukan saya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi itu apa namanya eh bisa berubah. Jadi di dalam riset saya itu memang perubahan perilaku atau karakter manusia itu memang dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa lingkungan kerja, lingkungan pertemanan gitu ya, lingkungan keluarga, nah gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam riset ini ada lingkungan keluarganya bagus gitu ya, tapi mengapa dia perilakunya tidak bagus? Atau sebenarnya mana wetonnya itu jelek, tapi karena lingkungan keluarga bagus ya, misalnya guru atau apa misalnya gitu ya, itu perilakunya menjadi bagus gitu ya. Nanti itu dianalisis gitu. Jadi emang itu perilaku manusia yang bisa berubah karena dampak lingkungan gitu ya. Makanya kalau teman-teman saya ini sedang melakukan riset tentang, saya coba ini ada nggak ya? Nah ini sebenarnya riset saya ini meneliti tentang bagaimana perilaku dari mahasiswa ya terkait sama judi online. Sebenarnya risetnya itu gitu ya, terkait sama judi online. Nah, mengapa harus mahasiswa gitu ya? Nah, karena trennya sekarang itu kan banyak mahasiswa itu yang kemudian coba-coba ya, kemudian itu menjadi kebiasaan. Dan ada yang menang, ada juga yang kalah. Nah, ketika kan bisa lihat yang kalah pasti, wah bisa jadi yang kalah itu mengatakan bahwa, itu berkah buat saya nih judi online. Karena saya menang terus ini, gitu ya. Nah, tapi coba kalau yang kalah, bisa jadi bencana, jadi semacam-macam lah gitu ya kan. Bahkan kalau di media sosial tuh bahkan mengerikan gitu ya. Jadi ada istri membunuh suami atau kebalikannya karena uangnya habis buat judi, nah, gitu ya. Itu adalah fenomena-fenomena di masyarakat gitu ya, yang sebenarnya banyak juga yang dirugikan gitu ya. Jadi mungkin yang untung tidak banyak, tapi yang rugi itu mungkin lebih banyak. Nah ini dicoba gitu ya, coba tadinya itu judulnya itu kalau nggak salah itu win and loss. Jadi apa sih untung ruginya jadi apa pelaku judi online gitu ya. Nah, tapi kemudian ada masukan dari jurnal sebelumnya itu ada masukan bahwa harus digantilah, ya, tidak memunculkan itu karena itu kan mudah dibaca, karena gitu ya, mudah dibaca. Jadi kalau topik mudah dibaca, makanya sekarang teman-teman yang di riset kuanti itu kan jarang sekali yang menuliskan pengaruh ini terhadap ini, kan sudah jarang, karena itu kan bisa dibaca. Alah kalau ini mesti pengaruh, kalau ini tidak, misalkan itu bisa bisa dibaca kan gitu loh. Oh nggak orang nggak penasaran karena kan variabelnya sudah kelihatan semuanya di judul. Iya kan? Nah, sekarang kan disembunyikan, makanya kan ada determinasi.
determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, gitu ya. Jadi yang muncul di situ cuma variabel Y-nya saja, X-nya disembunyikan. Supaya orang tuh tertarik untuk membaca. Apa ya X-nya ya? Nah, kan baca dulu. Gitu kan? Nah, itu adalah salah satu juga supaya tulisan kita itu menarik untuk dibaca. Gitu kan? Nah, memang sudah begitu sana. Jadi kalau saya membimbing itu janganlah pakai pengaruh-pengaruh gitu ya. Cari yang lain. Bahkan ada juga kuesioner kan? Kuesioner, question kan? Ya, question kan? Apakah ini, apakah yang dalam jadi bentuk question? Nah, itu juga bisa. Artikel kan bisa dalam bentuk question. Kalau proposalnya mungkin tidak gitu ya. Tapi kalau artikel kan boleh dalam bentuk question. Memang itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab di dalam penelitian. Nah, gitu ya. Ini kerjasama dengan teman yang di Timor Leste. Nah, seperti itu, gitu ya. Bisa di apa kolaborasikan teman-teman. Saya kira temannya banyak ini ya di luar negeri gitu ya. Oke, saya kira cukup nggih itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa apa namanya saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya gambaran gitu ya bagaimana seharusnya kita melakukan penelitian ya, tidak hanya sendiri tapi kita juga bisa melibatkan orang lain. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu mungkin ini hanya sharing pengalaman saja gitu ya. Pengalaman saya yang mungkin belum begitu banyak begitu ya. Ya mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Mungkin teman-teman yang lain sudah banyak juga yang punya pengalaman menulis ya di tingkat internasional. Ya, terima Oke, kasih. monggo. Gitu ya Mas Indra ya. Nggih, Oke, monggo dilanjutkan. matur nuwun Profesor. Mm-mm. Eh, Banyak yang ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Tapi sebenarnya nanti ada beberapa kolom di kolom komentar atau di chat yang ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Tapi dari saya ada satu pertanyaan pembuka, Bu Lili. Monggo monggo silakan. Bagaimana sih kita kan sebagai peneliti muda ini, Bu Nggih. Ini gimana sih bisa syaratnya masuk di suatu tim itu apa dulu? Apakah dari track record penelitiannya, bidangnya, atau dari kalau di kami itu ada ininya apa? Sinta, skor Sinta, H-index itu apa dulu Bu, yang harus bisa dipenuhi? Nggih. Kalau saya sebenarnya tidak ada kriterianya sih. Jadi kamu harus punya Scopus, indeks Scopus. Enggak sebenarnya gitu ya. Namanya kalau apalagi kalau yang peneliti muda. Nah, peneliti Iya, muda itu kadang kan tulisannya masih sedikit. Terus apa Scopusnya bahkan belum punya ya kan. Di paham. teman-teman dosen di kami di akuntansi UB itu masih ada loh beberapa yang belum punya Scopus gitu ya. Ya karena memang apa? Ya, kalau menurut saya memang tidak berkolaborasi gitu ya. Riset dilakukan sendiri ya, ya gitu-gitu aja hasilnya gitu kan ya. Nah, tadi makanya kan misalkan mau gabung sama saya misalnya gitu ya. Kalau saya bebas, jadi pokoknya punya komitmen gitu ya. Jadi dari dulu tuh saya pokoknya punya komitmen gitu ya. Jadi punya komitmen kita melakukan riset bersama dan luarannya harus ada publikasi dan itu harus terpublish. Jadi jangan sampai cuma berupa laporan penelitian selesai. Nah, bukan itu gitu ya. Jadi memang tujuan kita apa sih? Nah, namanya kan tim riset. Berarti hasil risetnya itu terbukti gitu ya, diakui itu harus terpublikasi. Ya, gitu ya. Kalau peneliti pemula itu ya rata-rata memang ya mungkin belum memiliki. Kadang Bu ini saya baru mulai penelitian, tapi saya pengen belajar nih Bu sama teman-teman ya supaya saya bisa juga nanti melakukan penelitian punya pencerahan lah gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya proses menulis, bagaimana sih sebenarnya proses harus punya akun di sebuah jurnal misalnya gitu ya. Itu ada seperti itu gitu ya. Ya enggak masalah gitu loh. Istilahnya apa ya? Pencangkauan atau apa gitu ya. Ya, saya oke saja gitu. Tapi kalau biasanya kalau seperti mahasiswa S1 itu kan masih belum begitu berkepentingan ya. Biasanya membantu saya itu di pengabdian. Jadi kalau Siap. pengabdian masyarakat itu kan banyak yang clerical ya. Jadi menyiapkan absen, ini dokumentasi dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman sudah S2, nah apalagi yang sudah mengajar gitu ya, pasti kan berkepentingan terhadap itu. Jadi makanya kalau misalkan ini kan ada teman-teman di sini juga kan yang
mungkin sudah pernah juga punya pengalaman publikasi di Sinta atau mungkin di Scopus gitu ya, itu bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi artinya tidak harus mensyaratkan, oh kalau sama Bu Lili harus punya adik Scopus ya. Nanti gimana orang ini masih mau cari pengalaman gitu ya. Saya Oke. belum punya lah. Selama ada syarat-syarat seperti itu kan nantinya jadinya kan nggak punya kesempatan. Oke. Nah, jadi nggak ada. Kalau buat saya Siap, nggak siap. ada. Tapi kalau yang lainnya nanti ya masing-masing sih punya Iya, sih. tergantung masing-masing biasanya. Karena saya kan saya kan tidak punya lembaga gitu ya. Tapi ada Iya. juga kan lembaga riset. Kalau lembaga riset mungkin dia punya kriteria. Kalau saya sih tidak. Karena kan itu pribadi. Nggih. Oke. Alhamdulillah berarti saya bisa Bu nggih. Jadi Oh tim bisa, ses. bisa, sangat bisa. Karena kan saya lihat kemarin di artikel terakhir sama Bu Diana, teman saya di akuntansi juga. Oh ya ya, Bu Dasari, Nurin, Nurin. Ya ya ya, ya Bu oke. Nurin. Heeh, Terus heeh, ada heeh. Bu Amel, terus beberapa teman-teman di multi paradigma. Oke, saya akan Ah, beberapa pertanyaan Bu dari heeh. Catur. Izin minta saran Prof untuk penelitian saya etnografi tentang akuntabilitas komunal. Rencananya akan dipublish di jurnal Scopus, BSM, Promotor, Kopromotor. Mohon rekomendasi referensi jurnal Scopus yang APC-nya rendah gitu. Monggo Prof. Ini ini tadi siapa ini tadi? Pak Catur ini. Pak Oh, Pak Catur Catur, FG gengge. di Oh, Pak kolom Catur. Oh, chat. gengge. Izin Iya. minta saran. Oh, etnografi akuntabilitas. Jadi di sini tadi ada Mbak Ika. Mana tadi Mbak Ika? Nah, Mbak Ika itu juga begitu ya. Kemarin di detik-detik terakhir karena tidak bisa melakukan wawancara dengan pimpinan Pertamina, ya saya sarankan aja lah. Ngapain nggak pakai etnografi saja? Kan berita-berita tentang akuntansi keberlanjutan itu di Pertamina kan sudah banyak di media sosial gitu ya. Coba aja pakai etnografi. Nah, alhamdulillah kemarin udah Siap, Ibu. selesai. Oke, Mbak Ika, Ya, selamat Ibu. ya. Bu- Udah Ya. wisuda belum? Udah wisuda belum, Mbak Ika? Belum, Ibu. Oh, Masih belum. nunggu. Ya, nanti Oke. main-main ke Malang. Iya, oke. Ditunggu ya, ini dari I- Balikpapan ini ya. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi jadi memang ini yang untuk ini etnografi apa Oh, etnografi. Etno. Oh, ya ini kan tentang Budaya Betawi. budaya ya. Jadi Iya, kalau budaya. etnografi itu kan memang tentang budaya ya. Jadi ini saya kira kalau misalnya ke jurnal Scopus, memang kita lihat dari skopnya ya. Jadi meskipun skopnya accounting itu belum tentu kita tuh masuk di sana. Ya, jadi belum tentu gitu ya. Harus lihat di dalamnya lagi lebih spesifik ya. Artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal tersebut itu apa? Nah, ini kan tentang budaya. Memang ada sih artikel-artikel yang ada di penelitian mahasiswa S3, ada juga yang tadi di CV saya, itu ada yang jurnalnya namanya ada titik-titik culture ya. Ada juga memang ya di situ tentang budaya. Tapi kalau yang APC-nya rendah ya ini ya ada sih. Jurnal Malaysia itu ada juga APC-nya rendah. Bahkan yang free ada juga. Nah, gitu ya. Jadi lihat apa namanya setiap ini kan ada pokoknya kalau tentang akuntabilitas ini kan jelas budaya. Jadi dilihat jelas kualitatif. Lihat apakah di jurnal tersebut memang ada riset-riset kualitatif. Oke. Ada. Oh, ada. Nyata gitu ya. Terus kemudian dicek lagi, apa ada syaratnya misalnya? Karena ada beberapa jurnal itu mensyaratkan bahwa kalau masuk ke dalam jurnal tertentu gitu ya, maka kita harus mensitasi misalnya minimal 3 dari artikel yang ada di jurnal tersebut. Itu harus kita penuhi. Lah masuk kita mau bertemu atau bertamu ke rumahnya orang gitu ya. Kita tidak mengenal orang tersebut. Nah, itu ya. Jadi kita harus punya apa semacam etika lah gitu ya. Jadi kita masukkan kita citasi dari beberapa artikel yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, kalau yang tentang etnografi kebetulan satu kemarin di etnografi kritis ya gitu ya. Bersama teman-teman S2 kemarin itu ya yang membantu saya, dia sekarang di Universitas Negeri Makassar sama yang di KAP. Nah, itu ada di Kogen Social Science. Nah, Kogen Social Science. Memang kalau sekarang ya saya bilang tadi ya, di Kogen Social Science itu memang APC-nya tinggi. Itu masuk Kogen Social Science itu masih masuk Q2 ya, masuk di Q2 gitu ya. Nah, tapi kalau bisa masuk ke sana luar biasa memang gitu ya. Ya konsekuensinya itu tadi memang APC-nya tinggi. Nah, kenapa sih saya kok selalu memprioritaskan masuk di Taylor and Francis publisher-nya ya gitu ya.
karena Universitas Brawijaya itu kan kerjasama sama publisher Taylor and Francis gitu ya. Jadi kami dari Civitas Akademika gitu ya, itu mendapatkan bantuan 2000 US Uh, dari kampus gitu ya. Sehingga kalau publikasi misalnya harus bayar 2.650 gitu ya, berarti kita harus nomboki 650 US. Seperti itu gitu ya. Ya, jadi lumayan, makanya saya biasanya sama tim itu ngomong, dah kita coba uplek-uplek dulu di TNF gitu ya. iya. Thailand Francis gitu ya. Karena itu yang tombokannya cuma sedikit gitu ya. Nanti kalau baru kemudian oh ini kok reject, ini tidak cocok, ini apa, sudah setahun gitu ya. Biasanya saya pindahkan, udah turun aja lah. Kita di Q3. Kalau Q3, Q4 memang rata-rata APC-nya memang di atas 1000 sih gitu ya. Tapi ada juga kemarin, nanti coba eh, saya share ke Mas Indra nanti ya. Itu ada Iya. yang APC-nya cuma, jadi Q3 APC-nya 200 US. Uh, Itu di Malaysia ya, bisa. Universitas Malaysia Sarawak. Itu ada teman dari S3, dia publikasinya 200 US ya. Lumayan kan 200 ya? Jangkau gitu, jangkau. 200 itu kan lumayan. Maksudnya ya kalau saya ya itu rendah karena saya belum pernah bayar segitu gitu ya. Bayarnya pasti di atas 15 juta kan gitu ya. Meskipun Q3, Q4 itu sekarang memang sudah banyak. Jadi ada APC-nya tuh sebenarnya 500 US. Kalau 500 US mungkin kan, oh 500 ya masih ada 500 gitu. Ternyata proofread-nya gitu ya, dan lain sebagainya itu harus ikut di dalamnya. Sehingga harus bayar lagi 600. Jadi totalnya menjadi 1.100 US. Ya pernah begitu ya, gimana Iya. gitu ya. Karena memang aturannya itu seperti itu. Jadi kita harus mengikuti. Memang dilihat APC-nya 500, ternyata kalau total ada 1.100. Yang free itu ada loh ya. Bahkan Iya. pengalaman dari teman-teman itu yang minta free atau minta turun ya, turun APC-nya itu ada mahasiswa pengalaman, ada mahasiswa S3 gitu ya, masuk di qualitative report. Memang risetnya kualitatif ya. Qualitative report itu dia free. Alasannya apa? Dia mahasiswa S3 biaya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada alokasi biaya untuk APC. Ya, alhamdulillahnya free. Oh, Ya, padahal Q1 itu ya, Q1 gitu ya. Jadi kalau harus bayar sebenarnya juga banyak gitu ya, tapi itu Q1. Jadi kalau mau telaten gitu ya, di seperti itu bisa. Atau kalau misalnya tidak mau open access, nah itu rata-rata kalau di Emerald tidak open access kan, tidak ada APC-nya. Ya, iya. nah, Triple E juga begitu. Nah, Triple E itu juga free kalau kita tidak open access. Gitu. Memang kalau open access mahal, kita bayarnya ada 3.800 US kalau nggak salah. Nah, tapi kalau kita tidak open access nggak masalah gitu ya. Bisa, itu tidak ada APC-nya. Oke, mungkin nanti ada dibuka lagi Bu, tentang seminar untuk bedah pilih jurnal Bu. Oh, bila jurnal. Oke, pilih yang ABC rendah. Itu karena kalau kita peneliti muda dengan beberapa istilah-istilah tadi juga agak asik Bu. Mungkin saya lanjut di pertanyaan kedua. Oh ya, ini ada dari Pak Iqbal, ini menarik ini, Pak Ahmad Iqbal ini ya. Mensubmit satu artikel dalam jurnal yang sama dalam selisih satu bulan. Sudah cocok mungkin ini dengan jurnalnya nih sama publishernya mungkin Bu. Monggo, Prof. Nah ya, apakah boleh mensamai dua artikel, maksudnya itu kan artikelnya Oke, dua kan? dalam Nah, kalau saya publisher bilang yang ya sama. boleh, kan nggak Oke, ada larangan, kan nggak ada ketentuan di situ mensamai dua artikel dalam jurnal yang sama itu boleh, gitu ya. Yang nggak boleh apa? Satu artikel di dalam jurnal, dua ya, jurnal, itu yang nggak boleh kan? Jadi betul. secara etika memang nggak Etika. boleh. Itu kan ada beberapa mahasiswa terutama yang berbatas karena harus dapat LOE segera gitu ya. Itu mensamai di dua tempat. Saya bilang hati-hati ya, nanti kalau misalkan salah satu sudah ada kepastian, yang lain segera di withdraw. Jadi di cancel. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti publish dua-duanya dengan Iya, artikel yang sama. sama. Nah, itu ya. Tapi kalau mensamai dua artikel pada jurnal yang sama ya boleh. Kan nggak ada ketentuannya di situ. Seperti Ya, saya tadi itu kan, saya sudah masuk di Cogent, sudah under review misalnya gitu ya. Saya masukkan lagi, ya enggak masalah gitu. Tapi ternyata kan memang di situ oh tidak sesuai. Enggak tahu tidak sesuainya itu kan karena memang padahal yang lainnya sudah masuk dengan ya. mirip topik gitu ya. Tapi karena tidak sesuai ya mungkin bisa jadi setiap publisher itu kan
atau setiap jurnal itu kan memiliki tingkat Keunikan keketatan, kebijakan. keketatan, nah gitu ya. Jadi pasti ada yang di-reject, ada yang ditolak kan gitu ya. Nah itu wajar gitu. Ada juga yang begini, setelah ini nanti direvisi, misalkan ada masukannya tuh. Jadi meskipun dikatakan tidak sesuai gitu ya, tapi ada masukannya. Boleh misalkan nanti setelah ini direvisi boleh di-resubmit. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga ada ketentuannya. Setelah ini direvisi, mohon tidak disubmit ulang ke jurnal yang sama. Itu ada juga begitu. Itu yang harus diperhatikan. Gitu. Kalau di riset saya tadi meskipun ditolak itu revisinya ada di bawahnya itu. Eh, Reviewer 1 bagaimana? Jadi rata-rata kalau di Koken sekarang sudah 3 reviewernya. Sebelumnya itu 2. Sekarang sudah 3. Jadi lumayan. Jadi makanya kalau sendirian harus menyelesaikan memang ya berat berat. gitu ya. Jadi makanya kita tadi perlunya berkolaborasi. Gitu. Ya, mungkin Itu lanjut ya. ke pertanyaan ketiga ini, Bu. Prof. Heeh. Agak curhat ini. Dari Bu Yayu, sedang semester 3 doktoral, Prof. Lili, saya baru menulis, namun ketika artikel saya submit syarat ujian tertutup minimal Scopus Q2. Ternyata editor mereject tulisan saya. Sebetulnya saya tidak pernah patah arang. Bagaimana, Prof, supaya tulisan saya bisa diterima? Nah, ini kan, ya ini Ya juga itu triknya juga. keresahan beberapa yang mau masuk S3, Prof, sebenarnya, Prof. Itu bagaimana? Cara menenangkan hati. Ya itu, jadi makanya itu kalau memang mungkin baru pertama kali gitu ya submit ya, memang kayaknya agak agak sakit hati ya, karena itu saya pernah masukkan di Emerald gitu ya, sudah saya revisi sedemikian rupa sesuai dengan itu, saya juga sudah membuat author comment gitu ya, nah ternyata kemudian reject. Hmm, Saya tanya dong, gitu ya. Ini kenapa ya kok ini artikel saya ini kok reject gitu ya. Padahal kan sudah saya revisi sesuai dengan masukan dari reviewer gitu ya. Aduh ternyata tuh sepele banget jawabannya gitu ya. Jadi ada jurnal itu yang mengharuskan revisi kita gitu, itu harus kita bedakan misalkan dengan warna. Satu, misalkan ini, review satu ini, solusinya ini ada warna hijau. Ada di blog-blog itu. Jadi ada highlightnya. Ini warnanya kuning. Ini warnanya apa? Hanya karena itu loh. Kemudian setelah aduh rasanya juga, ya ampun begitu ya susahnya ini. Nah gitu. Akhirnya saya juga gitu. Enggak boleh begitu. Kalau nanti saya boleh dikata patah arang atau putus asa gitu ya. Saya enggak akan maju. Jadi Oke. sebenarnya kita menjadi, kalau saya bilang tahan banting gitu ya. Menjadi mental kita menjadi kuat. Itu sebenarnya ya dari sesuatu yang gagal tadi. Jadi akhirnya saya, oh lah udahlah, gagal itu kan sukses yang tertunda. Nah, berarti kan ada kesuksesan pada masa yang akan datang. Saya begitu, gitu ya. Akhirnya saya lebih semangat lagi. Saya coba lah konsultasi dulu. Waktu itu saya kerjakan sendiri, gitu ya. Saya konsultasi lagi, saya konsultasi lagi. Nah, akhirnya ya itu jadilah. Jadi sudah eh, sekarang ini sudah biasa, gitu. Tadi kalau misalkan tadi di reject, tidak sesuai itu jadi terbiasa, gitu. Sudah terbiasa, ya udah wajar kan. Yang namanya orang submit itu kan tidak harus selalu diterima. Ya coba Ya. kalau semuanya harus diterima lah, ngantrinya luar biasa itu kalau semua diterima. Dan mungkin jurnal itu tidak akan stay di Scopus. Karena kan tidak ada rejectednya. Tingkat tingkat apa namanya antara yang submit sama yang di reject nggak ada, nol misalnya gitu ya. Atau 100%, ya 100%. Nah itu kan nanti menjadi tidak bagus. Ya pasti ya saya mengalami seperti itu. Kalau ini kan menempuh kuliah semester 3. Oh, semester 3. Semester 3 berarti kan sudah mulai ini ya, mulai apa namanya, membuat artikel Proposal. gitu ya. Untuk syarat ujian tertutup minimal Scopus Q2. Ternyata editor mereject. Nah, ini tadi. Jadi makanya motivasi terhadap, kalau ini motivasi terhadap diri sendiri menurut saya gitu ya, bahwa kalau tulisan saya di reject itu bukan berarti tulisan saya tidak berkualitas. Harus percaya begitu. Iya. Syukur-syukur kalau misalkan di reject tapi ada syaratnya, ada sarannya. Nah, sarannya itu kita tindak lanjuti. Karena saya pernah gitu ya, ada penelitiannya sudah 2022 tentang audit pada masa pandemi gitu ya. Sudah saya tulis 2022. Di reject sampai berapa jurnal tuh di reject gitu ya. Nah, itu kan sudah dapat masukan itu ya, dapat masukan. Kita revisi. Kemudian baru publish kemarin itu awal 2025. Iya. Ingat saya 2025 awal. Itu sudah bertahun-tahun kan? Sudah diterima akhir 2024 baru publish di 2025. Harus menunggu sekian lama.
Nah, gitu ya. Artinya perjalanan itu sebenarnya kalau saya, kasihan banget ya artikel ini sudah dari jurnal ke jurnal gitu ya. Sudah ditolak di ini gitu ya. Akhirnya ya terpublish juga. Jadi artinya itu adalah sebuah proses. Apalagi kalau ini kan harus kan minimal Q2. Ya, berarti kita harus lihat jurnal-jurnal Q2 itu seperti apa sih gitu ya. Kita harus lihat kan yang ditulis itu yang bagaimana misalnya. Jadi lihat di hampir semua Kogen itu Q2. Ya, Kogen bisnis, Kogen social science, ada Kogen humanity, ya, psikologi dan seterusnya. Nah, itu dilihat seperti apa sih tulisan-tulisan yang ada di Kogen itu. Emerald juga banyak, Emerald di Q1 juga banyak kan. Coba gaya selingkuhnya bagaimana masing-masing itu. Nanti dari situ kita banyak belajar. Memang kalau yang saya rasakan gitu ya, di beberapa pengalaman mengapa di reject itu adalah novelty. Oh. Ya, jadi novelty itu tidak hanya saya dari perusahaan ini ganti perusahaan ini, saya dari periode ini pindah ke periode ini, itu bukan novelty. Atau hanya menambahkan saya kasih moderasi misalnya gitu ya. Itu kalau masuk di Q2, waduh itu masih agak berat gitu ya, agak berat gitu ya. Jadi kita harus bisa tadi ya menangkap global. Misalnya kita membandingkan, seperti saat tadi kan membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah gitu ya, seperti itu. Ya. Atau kita menggunakan dua-duanya. Jadi bagaimana untuk perusahaan Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama. Nah seperti itu kan menjadi lebih luas. Meskipun variabelnya sama misalnya gitu ya, tapi kita ada sisi globalnya. Ya. Sering itu mahasiswa kan gitu, Bu ini anu loh Bu, saya ada novelty-nya. Kalau ini kan sebelumnya di manufaktur ya Bu ya. Nah, saya di LQ45. Nah, itu bukan kebaruan. Ya bukan kebaruan. Loh periodenya. Apalagi kan nggak mungkin kamu neliti yang periode sebelumnya lah. Sudah lewat. Sekarang kan harus kan periode baru. Dan itu juga bukan kebaruan. Itu novelty. Jadi novelty-nya apa, implikasinya apa, itu yang seringkali kalau ada di jurnal terutama yang di Emerald gitu ya, atau beberapa jurnal yang di abstraknya itu rinci gitu ya. Jadi ada purpose, ada method, ada discussion, ada implication, ada limitation gitu ya. Itu ditulis satu-satu sehingga dari abstrak ya kita sebagai pembaca, apalagi kalau editor sebagai pembaca itu sudah bisa lihat ini ada novelnya apa? Ada novelty-nya. Novelty apa misalnya gitu. Oh, saya menambahkan variabel ini. Oh, saya mengkombinasikan ini sama ini. Nah, itu udah kelihatan di novelty-nya. Implikasinya. Nah, sehingga itu sudah jelas di situ. Itu yang rata-rata kurang bisa berkompetisi gitu ya. Apalagi kalau di Q2 gitu ya. Itu harus kita lebih meningkatkan. Nanti bisa dibaca ya. Siapa ini? Tadi bisa dibaca-baca yang Q2 seperti apa, yang Q4 seperti apa, gitu ya. Bahkan yang Q4 itu ada juga lah yang typo masuk juga di situ, gitu ya. Ada juga gitu. Ini gimana sih typo kok yang masuk di situ, gitu ya. Jadi kan akhirnya mengurangi kredibilitas kan, gitu. Seperti itu. Jadi caranya memang kita harus mencari gimana sih wajah-wajah dari jurnal yang ada di Q2 itu. Memang harus banyak. Selain topik-topiknya lah ya. Kalau topik-topik memang sekarang harus banyak yang in lagi sekarang apa. Kemudian setiap jurnal biasanya ada spesial issues. Jadi dia punya isu apa. Seperti pandemi itu ada. Oh ini terkait sama apapun terkait sama COVID-19 misalnya gitu ya lah. Coba kita masukkan ke sana. Oh banyak itu waktu itu yang publish di situ. Nah, kalau yang sekarang tentang apa? Isunya yang baru. Oh, misalnya tentang ESG. Oh, atau tentang sustainability misalnya. Nah, itu kita mengikuti di sana. Atau yang baru saya juga kemarin lebih mudah itu di risk management. Risk management kemarin itu tidak ada 6 bulan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kira-kira yang sekarang ini secara global menjadi isu secara global yaitu kita angkat. Gitu. Kalau yang ini kan semester 3. Kalau di Brawijaya semester 3 itu dia mau ujian proposal ya itu harus ada LOE 1. Nanti mau ujian akhir ada LOE lagi 1. Gitu ya. Nah, itu biasanya saya menyarankan ya kepada mereka yang mau LOE pertama gitu ya, itu pakai literatur review dulu. SLR atau pakai bibliometri gitu ya. Sekarang sudah banyak yang diterima gitu ya, ya seperti itu. Nah mungkin tadi Mas Indra punya Mbak Melinda, siapa Mbak Mel atau siapa Nadia? Itu kan dia pakai ini, SLR atau bibliometrik ya, gitu.
Ada Mbak Katika juga begitu. Nah, itu sudah masuk, bisa masuk di SAGE ya, Q1 kan? Satunya bisa masuk di Kongen Business and Management. Itu bisa seperti itu gitu. Nanti coba dipelajari begitu. Kalau itu memang nanti luarannya atau syaratnya memang ada 2 Scopus gitu kan ya. Tapi kalau satu aman. Kalau satu misalkan sebagai syarat untuk UAD, nah itu aman sebenarnya. Tapi kalau 2 memang harus disiasati seperti itu. Oke, Tuh. sangat bermanfaat ini Bu untuk yang Hmm. muda-muda karena memang yang dari jenengan jelaskan tadi ini dari pengalaman gitu, yang tidak didapatkan di mana-mana. Terus juga tips yang untuk Q2 tadi berarti boleh kalau yang pertama berarti bisa pakai literatur review dulu Bisa, bisa, bisa. Heeh. Jadi sambil yang kan membaca tidak berarti. ada syaratnya harus harus empiris kan. Yang penting pokoknya kamu punya publikasi di jurnal terindeks Scopus. Nah, gitu kan? Nah, akhirnya karena kan logikanya Mas, namanya mau ujian proposal, ya proposalnya aja lo masih mau diujikan. Oke, Bagaimana empirisnya kan gitu kan? Nah, makanya oke, disiasati dengan studi literatur gitu. Dan itu oke. sudah banyak yang terpublish. Silakan. Gitu ya. Berikutnya saya lanjutkan di Lauren Malang. Jika tidak open access, apakah bisa untuk pengajuan JAD? Ya, Bro. Barangkali ada pemilihan dengan open access. Mohon pencerahan. Mm-mm. Bisa. Bisa nggih? Jadi bisa, bisa, bisa. Nah, jadi bisa ya. Jadi tidak harus open access gitu ya. Jadi bisa. Kan yang syaratnya yang penting kan kita masih dikasih kan apa namanya artikel publikasinya kan kita masih dikasih. Dikasihkan. Cuma kita tidak cuma orang lain tidak bisa melihat tulisan kita. Kan gitu ya. Nah, caranya mensitasi bagaimana ya? Biasanya itu tadi saya apa namanya kasihkan artikelnya supaya nanti bisa disitasi misalnya begitu. Karena memang bayarnya mahal ya. Iya, Ya benar. harus berarti 3.800 US gitu kan ya lumayan gitu kan ya. Lumayan banyak gitu ya. Karena memang itu adalah sebuah kendala. Jadi paling tidak itu kita bisa ngasihkan biasanya kan ada DOI-nya ya. Nah, itu bisa dilihat karena kita ada teman-teman tuh yang eh, tidak open access gitu ya. Kita tidak open access atau kita harus beli gitu ya. Itu ada yang bisa mencari menggunakan DOI. Iya. Itu Nah, ada teman-teman itu yang bisa. Asalkan DOI-nya tahu kita bisa mencari itu. oke. Berikutnya Gitu. ada chat dari Pak Zainal. Izin bertanya jumlah maksimal penulis dalam artikel GIB. GIB. Jumlah maksimal penulis berapa itu? Oh iya. Kalau masing-masing ini saya kira ya tergantung ya. Kalau selama ini kok saya tidak ada apa namanya Ketentuan. ketentuan. Cuma kalau yang dari UB sendiri gitu ya untuk mendapatkan insentif itu maksimal 15. Ya, 15 itu ya banyak loh. ya 15. Mau penulisnya mau 10 orang itu ya kan ya banyak. Tapi saya pernah itu sampai 7 orang pernah. Tapi kalau lebih dari 10 nggak pernah. Gitu. Karena memang semua tim kan harus dimasukkan namanya. Oke. Gitu ya, semua tim harus dimasukkan. Jadi ini kalau memang ada jurnal yang seperti itu ya nanti cobalah dilihat gitu ya. Dilihat apakah memang ada batasan penulis. Kalau yang saya tahu tuh ada batasan judul itu ada. Oh misalnya ada 8 kata ya berarti kita harus mengikuti itu. Batasan abstrak sekian itu ada. Tapi kalau batasan penulis selama ini kok saya belum pernah Oke, menemukan belum itu. terdengar. Oke. Iya. Itu mungkin ada yang belum dibacakan di kolom chat atau ada yang bertanya langsung dengan raise hand mungkin dari teman-teman yang bergabung secara online karena kurang 5 menit Prof. Nggih. Ini seharusnya masih banyak yang mau ditanyakan mungkin tapi karena waktunya ini kurang 5 menit sebelum saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, ada satu lagi. Materi, ya nanti materi sama link absen bisa dibaca di kolom chat. Teman-teman nanti bisa langsung menghubungi panitia. Oke, sudah saya kirimkan ke panitia tadi Oke, untuk materinya. ya materi nanti di-share. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya kembalikan kepada MC karena waktu sudah kurang 5 menit. Oke, mungkin itu dulu yang bisa di sesi tanya jawab dan beberapa pencerahan dari
narasumber. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Lili yang telah memberikan banyak informasi serta sharing ya, yang tidak akan bisa kita dapatkan di mana pun, dan semoga ilmu bermanfaat dan sehat Amin, amin, selalu. amin, amin. Mungkin saya sebagai moderator saya cukupkan dan saya kembalikan kepada MC Bu Made. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Indra Lukmana Putra yang sudah memandu ya kegiatan webinar pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Lili atas materinya yang sangat luar biasa pada webinar pada hari ini. Jadi hadirin yang kami hormati, jadi tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Lili atas materinya pada hari ini. Dan saya juga ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras ya dalam melaksanakan webinar pada kegiatan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri acara, saya mohon kepada seluruh peserta ya untuk mengaktifkan kamera karena kita ada sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan ya, nanti saya akan pandu. Oke, silakan Bapak Ibu semua diaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi akan saya pandu ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi demikianlah kegiatan webinar pada hari ini. Saya Made Christine Dwi Trayani selaku pembawa acara. Mohon pamit undur diri. Jadi saya mohon maaf apabila selama membawakan acara saya ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Jadi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Semoga Prof. sukses semuanya. Ya, terima kasih. Kalau ketemu lagi. Oke, Prof. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi, pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni, ikatan cendekiawan muda akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi, bangun relasi, kuatkan kontribusi dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, ilmu dan nilai jadi pegangan, bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan cendekiawan muda akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi,